Oke, halo semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum. Atau misalnya teman-teman sore juga buat teman-teman mungkin yang di Indonesia Timur. Sore. Halo Mas aku sih kayak kebiasaan memanggil Bli Angga atau Mas Angga. Halo Ayu, Banjarmasin, apa kabar? Oh, baik, Kak, baik, baik. Gimana Kak Rosita? Oh Baik. my God, lama Oh nggak my, ketemu? oh my God. Seru banget bisa ngelihat nama-nama yang familiar di sini. Halo Edwin, udah balik dari Oxford ya? Halo Andi, yes, udah balik nih Halo di Jakarta. warga Jakarta. Halo. Yang pasti pemateri kita yang udah siap-siap, kita sapa dia belakangan deh. Diskriminatif nih. Halo Listin. Ini temennya Iva ya. Halo Berta. Halo Eva. Siapa lagi nih? Iva. Ini Eva sama Iva nggak saudara kembar ya? Namanya agak-agak mirip gitu. Oh, ada Ica juga. Halo Kiki, Rama, Laila, halo. Ada Sylvia juga. Dan Vivas, halo Vivas, anak magang Gawirea. Oke, sekarang kita sapa yang paling terakhir. Halo Biangga, selamat siang. Halo Kak Ita, Halo, suaranya kedengaran ya? Halo, iya aman. oke sip, ya, oke kabar baik, Alhamdulillah. Teman-teman Gawiria gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Angga lagi di Bali atau Lagi di Bali, somewhere di in the Bali. world? Oh, lagi di Bali. Berarti main-main ke kantor baru Gawirea. Promosi. Oke. Um, Teman-teman, terima kasih. Saya langsung mulai aja ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum mungkin kita lebih jauh memulai materi kita, mungkin kita perlu menghini kita untuk per hari ini sudah ada 100 korban meninggal, 12.249 hilang, dan 12.000 luka dan 25 juta orang mengungsi dan terdampak. Jadi mari kita mengheningkan cipta selama 1 menit, menundukkan kepala, berdoa dengan keyakinan masing-masing. Semoga yang 1.000 orang yang sudah berpulang, itu angka yang sangat banyak ya statistiknya. 1.000 orang yang telah berpulang mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Eh, Terima kasih banyak buat waktu teman-teman, buat donasinya, buat partisipasinya. Saya sangat percaya bahwa kehadiran teman-teman di sini bukan cuma sekadar mau belajar, tapi kita sama-sama mau mencoba merumuskan solusi jangka panjang itu. Karena 1.000 nyawa sudah hilang, dan besok atau lusa itu bisa jadi kita, saudara kita, keponakan kita, atau generasi yang setelah kita meninggal. Dan kami di Gawirea bersama para expert yang kami undang, tentunya kami semua fokus di energi terbarukan, di mana sudah saatnya mungkin Indonesia melihat untuk bertransisi ke sana, dan dalam jangka panjang perumusan mitigasi bencana ini tidak terulang lagi, tentu sulit untuk tidak melibatkan energi terbarukan sebagai salah satu solusi. Nah, hari ini sebelum kita ini saya perkenalkan dulu ada eh, saya biasanya manggil Bli. Kadang tuh hilai lidah masih sok Jawa gitu kan, manggilnya Mas Angga. Tapi sekarang I try to like Bli Angga, eh, dari Bali, co-founder dan co-director dari Electric Wells. Jadi hari ini kita akan belajar banget bagaimana pengalaman Dwi Angga sendiri dalam membangun ekosistem energi terbarukan di Bali dan khususnya di Indonesia. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar atau mau langsung angkat tangan, monggo banget. Ya diskusi kita tidak diskusi pejabat yang izin bertanya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja.
Dan begitu Mas Angga, kalau misalkan ada yang mau disampaikan juga mau direspon di chat, feel free. Dan kita benar-benar berharap diskusi hari ini adalah diskusi jangka panjang untuk kita bisa ngomongin gimana nih kita tetap bisa cuan di renewable energi dan tetap tidak merusak ekosistem dan mencegah terjadinya kejahatan ekologis seperti yang terjadi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Biangga untuk memaparkan materinya. Selamat belajar semuanya. Oke, makasih Kak Ita, founder dari Gawirea yang semakin banyak proyeknya di mana-mana dan banyak juga prestasinya luar biasa. Saya ngikutin terus soalnya gitu kan. Selamat siang juga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Ini tadi saya nanya kan berapa lama nih materinya gitu ya, kata kayak tadi tolong bantu gini ya diingetin, soalnya saya kalau ngomong kadang-kadang keasian takutnya gitu kan gitu. Siap-siap. Ya, jadi nanti tolong dibantu kalau memang sudah waktunya eh, eh, udah mau habis gitu ya gitu. Nah, sebelum saya bicara, saya juga pengen tahu teman-teman. Jadi saya pengen tahu profil teman-teman di sini. Boleh nggak ketiin di kolom komentar, kolom chat ya, kok kolom komentar, kolom chat ya, kolom chat. Teman-teman di sini dari mana aja sih, daerahnya gitu. Ya seperti tadi kan kata Kak Ita, oh daerah timur banyak juga nih gitu. Saya pengen tahu dari mana gitu, supaya tahu nanti ada yang bisa relate, siapa tahu ada yang bisa kolaborasi gitu kan. Boleh nggak tolong diketiin di kolom chat teman-teman di sini dari daerah mana gitu ya. Malang, oke. Kak Laila ya. Kak Laila dari Malang gitu. Tadi ada Kak Edwin dari Oxford bahkan ya. Oh, dari Luwuk juga ada ya. Kak Listin, Kak Ayu, oh, Banjarmasin ya. Banjarmasin saya 2 minggu lalu dari Banjarmasin, Banjarbaru ya gitu. Kak Ayub, siapa lagi ya? Boleh boleh nggak lagi diketiin dari Malang, dari Luwuk, dari Banjarmasin. Oh, Luwu ya, bukan Luwuk ya, Luwu, Sulawesi Selatan. Yang lain boleh tahu nggak? Saya boleh mention nih dari paling bawah, Kak Vivas, Kak Sylvia, Kak Rama. Kalau Kak Listin dari Luwu, Kak Laila dari Malang, Kak Kiki belum tahu dari mana, Kak Iva, ada Kak Ice, Ice apa ya? Ice dari Gabriel, Kak Eva, Kak Edwin, Kak Bertanya, boleh tahu nggak dari mana? Dan mungkin lah satu sambil juga ya, apa sih yang diharapkan dari sisi hari ini? Jadi selain kita juga charity gitu ya, donation untuk teman-teman di Sumatera, kira-kira pengen belajar apa atau pengen tahu apa dari sesi hari ini gitu. Saya kira juga teman-teman di sini kan meluangkan waktu ya gitu untuk kita sharing bersama gitu. Oh, ada Kak Kartika, bertanya Kartika dari Solo. Oh, temannya Rosita, Kartika mah mantap. Emang asik sekali ya kalau kuliah di luar LPDP gitu ya. Kuliah di Oxford sekarang udah Jakarta. Lalu Kak Edwin, salam kenal, saya Angga gitu ya. Eh, em, Mungkin saya juga bukan bukan berarti lebih berpengalaman, tapi mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa saya sharing. Siapa tahu ada bisa potensi kolaborasi, kerjasama, ataupun menginspirasi teman-teman semua. Kak Eva dari Malang ya. Oh, dari Malang berarti ada Kak Laila sama Kak Eva. Oke, dari Solo dan lain-lain. Boleh nggak tolong diketiin? Kira-kira pengen pengen apa sih ekspektasinya gitu ya ikut ini, apa mungkin ya yang penting berdonasi gitu kan, atau mungkin apa yang diharapkan. Jadi saya juga ngomongnya biar nggak melebar gitu kan, karena saya bikin slide tuh, slide-nya juga cukup cukup banyak gitu ya. Cukup banyak, nanti kan pasti oh mana yang nggak relate tak skip gitu kan. Oh ini kayaknya agak relate nih gitu, saya bahas lebih detail itu. Boleh tahu nggak teman-teman di kolom chat itu diketiin apa sih yang diharapkan dari sesi hari ini. Jadi kita meluangkan waktu mungkin 1 sampai 1,5 jam bersama-sama sharing, saling belajar gitu ya. Nanti kita diskusi. Saya juga perlu belajar dari teman-teman semua. Boleh nggak saya tahu apa yang diharapkan ya dari sesi di hari ini? Tolong diketik di kolom chat. Sepertinya masih typing ini ya. Teman-teman ini para para pahlawan net zero gitu ya, yang kita berjuang untuk Sumatera. Oke, ada nggak teman-teman kira-kira, tolong di kolom chat diketiin eh, dari mananya. Kalau belum misalnya belum nulis dari mana, boleh tolong dituliskan dari mana. Terus kalau ya sudah nulis misalnya, boleh tolong dituliskan apa sih ekspektasinya gitu, yang diharapkan dari sesi ini gitu.
oh seminar atau webinar ini kita pengen tahu tentang, karena judulnya kan bagaimana saya memulai ya, atau mengembangkan bisnis di bidang PLTS dan juga kendaraan listrik, motor listrik khususnya. Nah, boleh tahu nggak apa gininya, teman-teman itu harapannya, oh sekedar tahu aja, gitu. Biar tahu pengalamannya, gitu. Atau mungkin biar tahu kondisi industri hari ini, kondisi ekonomi seperti apa industrinya gitu, secara makro gitu misalnya. Atau mungkin pengen tahu awal mulanya, atau pengen pengen tahu isi dapurnya gitu misalnya, pengen tahu revenue streamnya, pengen tahu bisnis modelnya gitu kan, pengen tahu awal mulanya sama siapa ya timnya gitu. Nah, silakan tolong dituliskan di kolom chat teman-teman. Apa sih yang pengen di diketahui gitu. Oke, belum ada yang mengetik sepertinya dari Malang. Terakhir Malang sih ya. Oh, Kak Kiki, bisnis model dan tantangannya. Oke. Oke, tantangannya banyak ya. Nanti juga kita cerita. Tantangannya banyak sekali gitu. Terutama nih bisnis yang eh kayak kalau saya biasanya bilang tuh buka hutan ya. Jadi industri yang orang masih banyak belum tahu gitu kan dari awal-awal merintis. Jadi buka hutan, mengedukasi market itu banyak tantangannya. Nanti mungkin saya juga bisa cerita. Makasih Kak Kiki responnya, bisnis modelnya nanti juga ada gitu ya. Itu juga ada. Terus yang lain boleh tahu nggak? Lagi dua mungkin saya pengen tahu gitu. Apa sih kira-kira yang pengen diketahui ya gitu. eh, dari sesi hari ini gitu. Teman-teman nih, Kak Rama, perspektif pengembangan PLS EV, oke, oke. Ya, ya untuk di Indonesia khususnya, oke. PLTS dan EV di Indonesia, oke. Oke. Boleh tahu nggak Kak Rama, perspektif apa gitu? Apakah misalnya perbandingan dengan antara bisnis PLTS sama bisnis EV, atau perspektif dari sisi pengusahanya, atau gimana gitu ya? Boleh tolong diketiin di kolom chat, atau Kak Rama mau open mic silakan. Boleh kayak kayak saya, biar santai kan, saya nggak usah minta izin gitu. Oh, dari Iya, sisi ya boleh pengusaha, banget biar kita nggak boleh ya? izin gitu. Boleh Izin Kak, banget. gitu. Iya, izin gitu. Izin saya jam in. Iya, agensi Oke. banget. Ya, boleh dari sisi pengusaha, oke. Ya, teman-teman, oke. Kak Rama, makasih banyak Kak Rama udah direspon. Yang lain mungkin ada lagi yang berbeda atau sama gitu ya. Sama, jadi pengen menjadi bisnis modelnya, terus perspektifnya, gitu, dan lain-lain. Atau mungkin saya langsung, eh, oh nih Kak Ita. Oh Kak Ita nih, menguntungkan balik modal Kak bis EV. Nanti ya Kak Ita. Ya, jadi saya punya dua bisnis teman-teman. Mulainya startnya hampir mirip, beda setahun doang. Tapi kalau tadi Kak Ita nanya balik modal, menguntungkan balik modal, boleh spillnya satunya udah oke, satunya berdarah-darah gitu. Nanti mana yang oke, mana yang berdarah, nanti kita lihat gitu ya Kak Ita ya. Ya oke, coba saya share screen. Nanti teman-teman silakan ya kalau misalnya mau nanya langsung aja, kayak tadi nggak usah apa namanya, nggak usah mau potong langsung nggak apa-apa gitu ya. Kok ini, sorry sorry. Mau potong langsung tidak masalah. Sebentar. Ini dia. Salah lagi nih, sebentar. Tatar. Kok? Hmm, oke, ini dia. Oke, jadi kelihatan nggak ya? Show. Belum, belum, belum Bentar. Dri. Kayaknya udah, Oke, aman, aman, dah. aman. Oke. Ya, jadi eh, dua startup itu ya yang saya bangun dari tahun sebelum pandemi. Jadi pas pandemi bahkan ya, bukan sebelum sebelum pas pandemi. Mungkin beberapa hari sebelum pandemi masuk Indonesia, gitu. Sebelum sebelum corona pertama kali dari saya. Jadi itu pertama kalinya. Nanti juga ada saya ceritain sejarahnya gimana. Mungkin apa namanya? Sebentar. Nah, ini tentang saya. Jadi memang kalau dia di bidang ini, di bidang bisnis ini ada PLTS, ada motor listrik. Awalnya saya ikut lomba teman-teman gitu ya, lombanya Nexus gitu. Mungkin Kak Ita juga Gaviria ikut yang Nexus ya sama Kinetic kemarin gitu kan. Saya juga awalnya dari acara Nexus. Itu benar-benar ide awal. Nanti juga saya cerita.
sampai akhirnya ada dua startup ini gitu. eh Apa namanya? Terus foundernya jadi BTN aja dan bilang sama juga kayak gini teman-teman. Jadi saya sangat senang berorganisasi gitu ya. Jadi karena saya tahu dua industri ini adalah industri yang sangat-sangat baru pas itu terutama 2020. Saya harus edukasi pasar dan saya tahu saya nggak bisa edukasi pasar sendiri. Jadi saya sedang ngajak teman-teman kolaborasi. Baik kompetitor, misalnya kan ada sesama bisnis PLTS gitu kan, sesama bisnis motor listrik gitu. Eh, kita bikin komunitas ya tadi goalnya untuk mengedukasi bareng-bareng karena ya kalau sendiri mungkin kalau bawa nama perusahaan ya kelihatan sekali jualan tapi kalau kita bareng-bareng pakai nama komunitas organisasi asosiasi gitu itu lebih lebih netral ya gitu. Jadi ada beberapa organisasi yang saya buat gitu ya founding dengan teman-teman ada yang jadi ketua tapi saya jarang mau jadi ketua sebenarnya biar nggak kebanyakan pikiran jadi saya senang jadi pendorong gitu ya yuk maju siapa yang mau maju kayak gitu. Terus Perplatsi itu perusahaan pemasang PLTS. Sekarang sudah ganti ya. Jadi saya cuma mendirikan aja setelah jalan, yuk cari yang baru gitu kan. Karena ini se-Indonesia, cuy, saya juga agak berat kayaknya. Karena saya di Bali gitu. Terus APSA saya juga pengurus, eh, pembentuk founder juga gitu. Sama-sama ini kedua ini gara-gara tadi tantangan di industri PLTS. Ya mungkin kalau kita boleh bilang langsung aja tantangan terbesar memang di PLN ya. Jadi bottleneck itu di PLN gitu. Nah, asosiasi ini ada di tingkat Bali, ada di tingkat nasional. Memang lahir gara-gara kita punya problem yang sama. Kita sama-sama punya problem dengan PLN. Apa ya agak tertantang lah. Jadi memang perlu kita apa namanya bersama-sama gitu. Terus eh ada satu lagi namanya ada Molis untuk EV gitu ya, tapi saya nggak tulis di sini. Sama yang terakhir tahun lalu mungkin sama Kak Ita. Ketemu Kak Itanya itu gara-gara sama-sama ikut programnya Australia Awards Renewable Energy for Remote Communities di Murdoch University di Perth. Ketemu di sana dan saya sama beliau cukup cukup dekat gitu ya. Karena saya karena saya ketemu jodoh di sana dan pacar saya sekamar sama Kak Ita. Jadi sering Wah, udah ngobrol jodoh dan ya. kalau nggak ada Kak Ita mungkin nggak jadian-jadian. Karena saya di sidang di sana. Ini mau lu apa sama teman gua gitu katanya. Jadi memang cukup cukup kedekatannya cukup cukup apa namanya dekat lah sama beliau gitu. Nggak ada terlepas dari oh kita sama-sama di bidang yang sama gitu. Ya itu sedikit apa namanya cerita pribadi. Nah tadi saya bilang organisasi. Jadi saya memang dari awal senang banget ikut. Belum muncul ya? Sudahkah? Nah, oke. Jadi saya senang banget ikut asosiasi teman-teman. Nah, ini dekat ya yang mungkin dari saya pertama kali bahkan ya saya usaha bisnisnya baru mungkin setahun 2 tahun saya langsung diajak ikut asosiasi energi surya Indonesia. Nah itu saya yang pojok kanan bawah itu memang membidangi entrepreneurship gitu karena pas itu kita punya program mendorong banyak wirausaha muda baru di bidang solar. Jadi namanya dulu Solarpreneur gitu. Terus juga di Kain Kamar Entrepreneur saya di sini sama juga ini di bidang EV. Terus Mata Garuda juga saya kepala divisi energi terbarukan. Terus Deva, nah ini yang tadi saya bilang saya bikin komunitas eh, apa namanya EV karena tadi susah kalau sini saya kira bikin WA group awalnya, terus apa namanya kita akhirnya jadi asosiasi. Sekarang jadi namanya ada Molis Asosiasi Dewata Motor Listrik. Kemudian yang terakhir itu Perplatsi, ya Perkumpulan Pemasang PLT Startup seluruh Indonesia. Sama tadi juga ada APSA. Nah, ini teman-teman rata-rata baik yang motor listrik, PLTS, kita berasosiasi, kita berkumpul, berorganisasi karena kita punya problem yang sama. Tantangannya sama. Tantangannya apa? Ya itu tadi saya bilang PLN sejujurnya gitu ya, apa namanya? eh apa namanya? Saya baru baca chatnya, selain energi jadi mak comblang udah. Eh, Oke, kembali tadi ke tantangan. Jadi tantangan terbesarnya PLTS di Indonesia ya kita ngomong transmission energy memang bukan bilang PLN jelek atau salah, tapi memang ada kepentingan-kepentingan secara bisnisnya PLN yang perlu kita juga pahami, ya, karena mereka juga bisnis kan, PLN kan badan usaha gitu. Ada kepentingan bisnis mereka yang perlu kita pahami, jadinya kita juga mau nggak mau harus ngikut. Gitu ya. Nanti kalau mau tahu lebih detailnya, ayo berdiskusi. Cuma saya juga nggak enak kalau ngomong ya, biar nggak nanti Em, soalnya saya juga pernah dipanggil sama PLN karena dulu nagih teman-teman. Jadi APSA itu salah satu asosiasi ini lahir gara-gara ada petisi. Jadi saya sama teman-teman perusahaan PLTS di Bali. Nah di Bali itu banyak bule-bule ya. Itu bikin petisi di Change.org. Sampai hari ini masih yang tanda tangan 18.000. Gara-gara petisi itu saya dipanggil sama PLN gitu. Saya dipanggil sama PLN.
Oh ya, bahasanya mungkin simpelnya adalah Angga, kamu ini kan startup baru gitu kan. Apalagi saya juga dapat proyek dari PLN kan. Jadi saya juga nggak menafik kan. Saya juga dapat proyek dari PLN lumayan banyak sampai hari ini gitu kan. Jadi jangan sampai gerakan ini atau kita protes ataupun kita apa namanya membuat petisi itu jadi malah sandungan. Nah, makanya saya juga nggak berani terlalu apa ya terang-terangan kalau nggak ditanya kalau ditanya ya ayo aja diskusi gitu ya biar tahu oh gini kondisinya realitanya gitu ya walaupun memang sering kali kan ya pemerintah ngomongnya transisi energi gitu ya dari zaman Jokowi sampai zaman sekarang Prabowo semua ngomong transisi energi tapi ya pasti ya juga ada tantangan di lapangan gitu ya nanti kita diskusi teman-temannya makanya saya juga pengen teman-teman yang boleh bertanya di kolom chat saya masih buka ini ya. Terus juga ataupun langsung open mic silakan. Nah terus tadi kayak kata Kak Ita ya gitu. Eh, kita perlu meyakinkan bahwa bencana ini salah satunya sumbernya energi, iklim gitu ya. Jadi apa yang kita lihat di Sumatera, apa yang kita lihat di Aceh gitu kan, itu kan faktor iklim. Dan climate change ini real, ini bukti-bukti bahwa climate change real gitu ya. Saya pikir teman-teman pasti sudah paham sekali ya tentang ini. Saya bukan mau ngajarin gitu ya, tapi ya ini mengkaitkan. Ini sudah dibilang ini sama UN ya dari lama. Kalau ini kita nggak pikirkan, ini akan ngaruh sama produksi makanan, kenaikan air laut dan juga ini banjir bandang, terus climate change gitu kan. Nah, ini udah terbukti di Sumatera apa ada badai apa namanya? Lupa saya badai yang di Selat Malaka itu kan juga karena perubahan iklim. Di Bali juga kemarin seharian hujan banjir lagi gitu ya. Banjir di mana-mana, di Bandung juga. Jadi semuanya juga faktor iklim. Makanya kalau ini apa yang kita bahas sekarang iklim baik PLTS kendaraan listrik sangat sebenarnya juga berpengaruh walaupun nggak langsung gitu ya dengan apa yang terjadi dengan teman-teman kita di Sumatera gitu. Padahal ya kalau Indonesia bilang undang-undang dasar ya ini semua udah tahu ya harusnya ya berwawasan lingkungan gitu. Nah ini teman-teman data ya data di apa global carbon budget gitu ya. Jadi emisi CO2 Indonesia itu dari batu bara ya. Apa yang membuat perubahan iklim penyumbang iklim emisi terbesar Indonesia itu batu bara. Ya, batu bara untuk apa? Ya pasti listrik kan gitu. Makanya kita juga ngomongin PLTS ini yang nurunin juga batu bara. Yang kedua apa? Minyak. Ya, minyak bisa dari kendaraan, bisa dari diesel. Diesel generator apalagi mungkin Indonesia Timur ya, yang tidak ada jaringan apa namanya? Langsung yang isolated gitu ya. Itu pakai mostly pakai diesel generator. Nah, itu penyumbang emisi gitu. Jadi apa yang kita gunakan baik saya sendiri gitu ya saya pakai listrik di rumah, di kantor, di kampus segala macam itu menghasilkan emisi. Jadi kita pun sebenarnya pelaku dari perusahaan lingkungan, perusahaan iklim gitu kan ya. Kita menghasilkan emisi. Kita masih pakai laptop, kita masih pakai HP, kita masih pakai charge segala macam ya untuk berkegiatan. Jadi kita menyumbang emisi. Nah, ini dari sisi CO2 emission dari dari fuel mana, sumbernya mana. Kalau dari sektornya, ini dia. Nah, ini ternyata teman-teman, ini data yang sama dari Climate Watch itu, ternyata alih fungsi lahan itu sangat banyak menyumbang emisi di Indonesia. Ya, makanya apa namanya sebenarnya penebangan pohon itu juga ya berpengaruh juga itu yang bahkan paling banyak gitu ya. Tapi ini data Indonesia. Karena Indonesia juga faktornya Sumatera, Kalimantan, Papua ya, Maluku dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita lihat per pulau lagi kayak Bali, Bali yang paling besar emisinya sektornya adalah listrik, energi. Itu yang kedua transportasi. Nah, itu. Nah, ini kalau ngomongin Indonesia ya, baru electricity. Jadi itu emisi jangan karbon di dalam tanah itu keluar jadinya gitu gitu. Nah, pemerintah juga punya banyak komitmen. Nah, ini saya ngomongin konteks dulu ya. Kenapa kita baru di sini? Saya pikir teman-teman pasti sudah tahu gitu ya. Nah, mungkin saya coba kasih data barangkali. Oh, ternyata ini loh. Ini data dari kementerian langsung gitu ya. Ini data dari Kementerian SDM langsung gitu. Apa yang mereka inginkan lakukan untuk menurunkan emisi. Dan, nah ini teman-teman kayak tadi saya bilang ya. Sekarang tahun 2025. Berarti kalau kita lihat yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan kita ada di bar kedua. Ya, itu yang warna abu-abu adalah batu bara. Berarti 65% listrik yang kita gunakan tadi itu batu bara. Tapi pemerintah sudah punya target yang jangka panjang sekali ya sampai 2060. Coba kita lihat apa yang warnanya paling banyak, yaitu warna kuning adalah solar atau matahari surya.
Jadi pemerintah pun sudah mendorong mungkin ke depannya, mungkin sejak tahun depan ini jadinya 2040 ya, itu sudah backbone-nya sudah surya gitu. Dan memang ya tadi net zero heroes ya. Kita juga pengen menjadi pahlawan untuk mencapai ini, membantu ini kan net zero ya. Bukan emisinya hilang tapi emisinya net zero gitu ya. Terus ya EBT kita semakin banyak dan datanya setiap tahun Indonesia tidak pernah mencapai target bauran energinya. Kan dulu pernah dibilang 2025 targetnya 23% EBT. Sekarang belum, jauh banget. Dan surya adalah potensi terbesar tapi manfaatnya paling kecil dari persentase. Bayangin teman-teman yang pojok kanan atas ya, potensinya 3.000 giga atau 3 juta mega yang dipakai baru 500. Ya, jadi dari 3 juta baru 500. Tuh. Nah, ini juga tadi sebenarnya juga daerah mana gitu kan ya. Ada dari Luwu, Sulawesi gitu, dari Malang. Nah, ini kalau Jamali kita bisa bilang Jamali dia kan tercentralized ya. Jadi kebanyakan dari PLTU gitu kan ya, Jawa Madura Bali. Tapi kalau ngomongin Kalimantan, Sulawesi, nah ini Sulawesi sudah lumayan banyak sebenarnya PLTA ataupun Kalimantan. Karena mungkin sungainya bagus gitu kan ya. Nah, Sumatera masih pakai fosil. Tuh, tapi kedepannya ini yang di garis merah ya nomor 4 baris keempat itu PLTS dan memang PLTS itu jadi andalan Indonesia. Makanya ya kalau teman-teman belajar tentang PLTS Surya, saya pikir kedepannya ini peluangnya sangat-sangat banyak gitu ya. Nah, ini juga mungkin sebagian besar sudah tahu ya teman-teman Gaweria sudah pada tahu ya PLTS itu ada yang atap, ada yang skalanya apa namanya captive ya kayak yang diamani captive artinya dia produksi untuk sebuah tambang gitu kan ataupun mungkin IPP yang menjual listrik ke PLN ada juga yang terapung ya Cirata yang punya Masdar gitu kan ya. Nah ini teman-teman ini datanya 2023 saya punya data baru cuma saya pengen lihatin gini teman-teman ini data 2023 gini Indonesia punya roadmap PLS atap yang pojok kiri bawah tahun 2023 itu targetnya adalah 500 mega. Tapi yang terpasang PLS atap baru 141. Berarti kita cuma dapat berapa itu ya jadinya? Seperenamnya. Baru seperenam 2023 sekarang. Nah, makanya ini juga, peluang juga tantangan. Tantangan karena ya kita nggak pernah mencapai target, selalu nggak mencapai target, dan ini peluang bagi kita. Oh ini peluang pasar masih besar. Gitu ya. Ayo kita sama-sama mencapai target ini. Karena tadi kalau kita nggak lakukan apa-apa, yang tadi dibilang di UN itu, kalau kita nggak lakukan apa-apa sekarang, ini akan semakin mahal nanti, gitu ya, semakin mahal di kemudian hari, semakin susah gitu. Terus, nah itu ya tentang konteks kenapa saya berbisnis di sini, kenapa saya cukup concern di sini walaupun nggak mudah gitu ya. Eh, awal mulanya sebenarnya dari saya kuliah teman-teman gitu ya. Gimana ceritanya ini awal mula ya. Jadi awal mula, nah itu tahun 2020, maka saya bilang tepat sebelum pandemi, Februari masih ada tanggalnya, Februari tanggal 26, ya pandemi kan Maret ya langsung. Jadi itu apa namanya? Saya dulu kuliah S2 dibiayai negara, dibiayai rakyat Indonesia, uang pajak rakyat Indonesia, uang pajak kita semua. Jadi saya ada grup LPDP. Saya pas itu ngeliat, kuliah saya bisnis teman-teman. Saya bukan anak teknik gitu ya. Makanya saya taunya bikin usaha aja, jualan gitu. Teknik saya nggak belajar benar-benar dari nol gitu. Nah, saya kuliahnya MBA bisnis. eh, saya tahu saya ada lihat peluang pas itu di Bali, gubernur baru bikin Pergub 45 tahun 2019 tentang Bali energi bersih. Nah, saya paham, oh ternyata Bali ini Pak Gubernur mendorong PLTS atau EBT gitu, bahkan mewajibkan pas itu. Jadi Pak Gubernur mewajibkan masyarakat memasang PLTS untuk yang rumahnya lebih dari 500 meter persegi gitu. Wah, ini peluang. Cuma karena saya orang bisnis, saya manajemen bisnis entrepreneurship, saya nggak tahu cara buatnya gitu. Makanya saya berkolaborasi. Kayak tadi saya bilang di awal, karena kolaborasi membuat hal-hal baru ya sekarang nih yang BTI itu sudah jalan sekarang saya mulai main apa namanya ke sampah gitu kan ya karena di pasar nih usaha sampahnya udah makin parah banjir makin parah terus TPA mau ditutup segala macem gitu jadi ya perlu apa namanya perlu usaha kita bersama lah gitu jadi saya suka mencoba hal-hal baru dan mulai dari seperti ini dari grup WA saya melihat ada peluang ya saya chat di grup Awardi LPDP ITB 2018 saya chat, saya bilang gini, teman-teman, siapa yang di sini yang mempelajari tentang solar panel atau EBT lainnya, gitu. Karena saya tahu saya nggak paham.
Saya tanya cari teman-teman yang paham gitu. Saya bilang itu di grup, lalu ada yang ngejapri namanya Mbak Tias. Ya, Mbak Tias dia bilang gini, saya Mas lagi belajar tentang PV. Nah, saya yang bodoh ini nggak tahu PV itu apa gitu ya teman-teman. Saya bahkan pas itu bilang PV itu apa ya Mbak? Gitu. Public vehicle, saking nggak tahunya gitu ya. Apa PV ya gitu. Sok-sokan nanya siapa yang belajar solar panel tapi nggak tahu PV ya. Mungkin dia dalam hati ketawa juga gitu kan. Makanya dia bilang fotovoltaik panel surya Mas, hehe dia bilang gitu. Oh, nah saya ada sok-sokan interview nih. Oh, satunya kemarin apa kalau boleh tahu ya Mbak? Gitu. Akhirnya dia bilang teknik fisika. Oh, baru saya cari. Oh, PV itu teknik fisika ya berarti. Oh, saya baru tahu benar-benar baru tahu di sana. Oh, PV itu pelajaran anak teknik fisika gitu. Ya, saya sok-sokan sih memang pas itu ya gitu. Tapi memang ada niat, yang penting ada keinginan mau belajar gitu. Terus saya bilang, oh sekarang pelajari PV ya. Nah, saya nanya sekarang langsung ada rencana buka perusahaan TV gitu kah Mbak? Nah, saya langsung to the point. Saya pengen tahu konten apa concernnya Mbak Tias ini gimana, gitu ya, intentionnya gimana. Jadi ada rencana nggak beliau buka perusahaan TV? Karena dia bilang ini Mbak Tias, bukan buka perusahaan TV sih. Kemarin sama teman ada ide mau bikin startup jasa instalasi energi rumah-rumah gitu, termasuk instalasi PV, tapi belum matang konsepnya. Nah, oh berarti Mbak Tias ini ada keinginan saya tetap gitu, tapi belum matang. Oke, akhirnya ngobrol berlanjut. Nah, dan memang Mbak Tias sampai hari ini masih sebagai pemegang saham BTI, masih sebagai komisaris di BTI. Termasuk temannya itu bisa dibilang kemarin sama teman gitu kan, temannya juga sekarang masih memegang saham di BTI, walaupun sudah pada mencar. Jadi Mbak Tias ini sekarang lagi di Jepang S3, temennya yang diajak itu di Scotland S3 juga, EBT juga, padahal masih belajar EBT. Jadi apa namanya, tim kita ya berawal dari sini semuanya gitu. Terus yang kedua, nah jadi di pertanyaan yang sama ada dua teman yang respon ya. Satunya Mas Fahmi, ini beda lagi ya. Mas Fahmi anak FPDP juga. Di tanggal yang sama, masih di tanggal 26 ya, 26 Februari. Terus kan ngobrol ngalor itu, tadi saya bilang gini Mas, saya kan dari Bali. Sekarang masih ongoing LPDP di MBA ITB. Dan di Bali, saya bilang pemerintah gencar-gencarnya mendorong penerapan EBT gitu. Saya bilang sama sama Mas Fahmi, sama kayak tadi saya bilang sama teman-teman, siapa tahu ada peluang berkolaborasi yang bisa kita lakukan, hehehe. Gitu. Jadi saya gitu sangat, sangat terbuka dengan kolaborasi. Terus beliau bilang gitu, oh memang bukan solar wind energy. Nah beliau bilang ternyata beliau itu lebih ke ocean energy. Bla 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 bla. Tesnya saya bilang gitu, gitu. Baru bilang saya pahami dari teknik kelautan bahkan gitu. Nah karena saya tahu, oh ini masih keren nih gitu, jago nih, paham belajar ocean energy gitu kan. Oh katanya di Denmark dan Norwegia udah banyak gitu. Saya bilang gini, mungkin ada yang bisa saya bantu. Nah, jadi saya selalu gitu modusnya teman-teman gitu. Karena saya merasa saya nggak ngerti, saya bodoh gitu. Saya pengen yuk kolaborasi yuk gitu. Atau ada yang bisa saya bantu nggak? Boleh saya bantu nggak? Gitu. Boleh saya bantu jualin nggak? Gitu kan misalnya. Jadi saya bilang gitu, boleh saya bantu mas dari si bisnisnya. Terutama untuk pemasaran di Bali. Saya pas itu baru bilang di Bali. Terus belum kebayang sih bla 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 bla. Nah, yang terakhir terakhir Mas Fahmi ngomong Mas Angga ikut acara Nexus nggak weekend ini. Nah, jadi tiba-tiba Mas Fahmi ngajakin saya ikut acara Nexus gitu ya. Apa itu Nexus saya nggak tahu gitu. Itu tahun 2020. Padahal saya Sabtu itu acara Sabtu ya. Ini kayak yang hari Kamis kalau nggak salah. Ini hari Kamis saya diajak Sabtunya itu sebenarnya mau sembahyang karena pas itu hari raya di Bali. Saya mau sembahyang ke Jogja, gara-gara lomba, gara-gara diajak Indonesia Nexus, saya akhirnya batal ke Jogja. Gitu. Ke Jogja pun sebenarnya nyari seseorang gitu kan ya, namanya anak muda kan, wah ketemu ketemu temen nih ya, dari ketemu seorang gitu. Nggak jadi saya ketemuan gara-gara ikut acara Nexus ini gitu. Nah syukurnya gitu nggak jadi ketemuan, tapi akhirnya ikut acara Nexus itu 2 hari. eh kita dapat hadiah, dapat dapat lomba apa, dapat dapat ya juara lah gitu ya, juara 2 pas itu gitu. Nah, hadiahnya cuma 1 juta pas itu gitu. Tapi ini kita pakai modal, pakai BTI gitu. Kenapa nah BTI juga lahir dari sini. Nah, ini Mas Fahmi yang baju biru. Ya, yang sebelah itu yang sebelah baru nggak ikut lagi gitu. Jadi pas itu kita satu meja, pas itu berlima sebenarnya. Ada Mas Fahmi, ada Mas Piji, ada berlima. Kelimanya ini nggak sengaja baru kenal pertama kali di meja itu dan kesemuanya anak ITB. Makanya saya nulisnya ITB Connection. Nggak sengaja ada yang ITB apa, ada yang ITB apa gitu. Terus
ketika ditanya apa nama grupnya, kita bilang ITB. Oh nggak boleh, masa nama kampus dipakai nama grup, kan kita bukan dari kampus gitu. Ya udah balik aja BTI. Nah jadi apa namanya ITB itu BTI itu lahir dari ITB dibalik gitu. Jadi sesimpel itu ya, biar gampang lah ITB gitu, biar gampang gitu. Terus menang dapat juara dua. Pas itu mentornya ngomong, kenapa lu nggak seriusin bikin bis ini gitu, apalagi di Bali kan ada peluang gitu. Oh bener juga, tapi saya nggak ngerti beli, gua bantuin. Nah dia bilang itu, dia bilang gua bantuin. Nah, dan dikenal sama banyak orang gitu teman-teman gitu. Nah jadi itu awal mula BTI, modalnya cuma 1 juta rupiah ya, jadi kecil banget itu, pas itu Nexus masih kecil gitu ya. Kalau sekarang, ngomong kalau kemarin kayak di Bali mereka bikin acara seperti ini 10 juta, 10 juta untuk per startup, untuk 10 startup, kan enak sekali ya. Wah saya mau ikut lagi gitu karena dulu 1 juta, jadi 1 juta ini kita pakai modal awal. Nah apa yang kita buat dulu awal, dapat apa namanya, eh, orang tahu kita lah, dapat awareness lah gitu ya, exposure gitu. Jadi yang kita buat pertama kali website sama company profile, itu pun minta minta tolong sama teman gitu ya. Jadi uangnya kita pakai, saya lupa kayaknya yang pertama itu Kompro deh, company profile. Jadi kita bikin company profile, itu pun kita jualin barang orang kayak tadi ya. Jadi karena saya merasa belum ada pengalaman, saya deketin lah seberapa pun ada perusahaan PLTS di Indonesia. Saya DM, saya WA gitu kan. Boleh nggak? Saya bilang, saya boleh nggak saya bantu jualin produknya? Gitu. Jadi skema kayak tadi, saya boleh boleh nggak saya bantu gitu. Jadi awalnya saya bilang bantuin produknya. Oh boleh. Skemanya gimana kayak gini-gini. Oh NDA dulu, gini NDA-nya gitu. Terus boleh nggak kita pakai foto-fotonya sebagai portofolio kami? Tapi kami pasang logonya perusahaannya Bapak Ibu gitu kan. Nah, jadi gitu. Kita punya foto-fotonya orang, kita bikin company profile, tapi kita isiin logonya. Ketika ada proyek, kita oper ke mereka. Kita belajar gitu. Kita pelajari oh gini ternyata sampai akhirnya bisa gitu. Jadi itu teman-teman awalnya yang BTI. Nanti kalau electric wheel nanti juga ada ceritanya gitu ya. Jadi itu awalnya BTI Energy gitu, dari lomba. Nah, sekarang kami nih, karena BTI sudah kadung tersebut ya, kadung tertulis BTI Energi itu, baru kita mencari cocok logi BTI itu apa, baru kita cari cocok logi bintang terbarukan Indonesia itu. Kalau sekarang kita operasinya selain di Bali juga kita dari Jawa Timur sampai Nusa Tenggara, NTB, NTT kita ada proyek gitu ya. Di Maluku ada tapi kecil gitu ya. Belum belum sampai instalasi. Baru bikin assessment. Timor Leste juga ada gitu. Nah, itu eh terus nah ini timnya. Jadi ini founder-founder BTI awal ya, pertama kali saya CEO dulu. Nah, ini Mbak Tias yang tadi saya nanyain PV itu apa gitu kan. Beliau dulu awalnya direktur engineering gitu. Terus ada Beli Komang. Nah, Beli Komang ini sebenarnya teknisi awalnya, terus kita ajak sebagai direktur gitu. Ini Mas Noval, temannya Mbak Tias, sama Beli COD. Nah, terus sekarang kita dapat investor gitu ya. Saya mulai mundur nih, gitu. Udah dapat investor, sekarang saya jadi komisaris gitu. Komisaris, direktur utamanya Beli Komang ini, Komang Budiasanya jadi direktur utama. Jadi saya, Mbak Tias, kita jadi komisaris gitu. Komisaris ya kita ya ngawas-ngawasin aja lah gitu. Nanti eksekutornya teman-teman sudah jalan lah gitu. Sudah bisa mengcover operationnya. Jadi kadang-kadang misalnya kayak ketemu sama siapa NGO, kita dapat project, dapat grant, baru saya maju ngomong gitu. Tapi gini, tapi kalau sudah eksekusi, salesnya sudah jalan, udah ada teman-teman gitu ya, ada tim yang menjalankan. Tuh. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung di kolom chat atau open mic silakan ya, biar nggak kelewatan bahasannya gitu ya. Terus bisnis model. Nah, tadi ada nanya bisnis modelnya gitu ya. Kalau ngomong bisnis model ya, ini ada tiga, satu, dua, tiga yang di atas gitu. Jadi yang pertama, nomor satu itu buyout, beli putus. Jadi kita kalau misalnya ada villa, ini misalnya banyak itu villa rumah tangga, mereka mau pasang PLTS, mereka mau hemat, pasang selesai, segitu aja. Yang kedua lease sewa. Nah, kita jadi partner. Saya masih gunakan selalu kayak tadi, bantuin orang untuk jualin. Boleh nggak saya bantuin jualin? Nah, jadi kita punya partner leasing. Ada banyak perusahaan leasing di Indonesia. Mungkin teman-teman pernah dengar Surya, X Surya, ya.
terus Sun Energy, terus Solarion, terus solar kita, em Emits ya, Emits itu punya grupnya Indica, terus apa ya? Ada banyak sih, banyak banget. Semakin lama Atap Surya nama terus gitu ya. Mereka company-company yang memberikan financing, memberikan pendanaan. Ya, sebelah kiri financing. Financing untuk apa? Dari OM, operation, sampai instalasi EPC-nya. Solar modulnya, inverter semua di cover oleh mereka. Financingnya. Lalu delivery-nya, kita yang melakukan delivery BTI. Kita masang sampai OM-nya. Kita pasang PLTS-nya, PLTS itu masuk ke rumahnya klien. Nah, nanti kliennya dapat dua listrik dari PLTS sama dari PLN. Dia dapat dua energi listrik. Nanti klien juga bayar per bulan kepada partner kita. Bisa Solarion, bisa solar kita, bisa Sun, segala macam. Ada banyak sekali. Ya, itu. Kenapa kita nggak jadi leasing ya? Karena kita nggak punya financing segede itu. Karena itu financingnya jangka panjang. Kontrak 20 tahun. Artinya payback-nya juga lama. Sekian tahun. Return juga besar. Nah, ini kita belum bisa untuk kami sekelas startup ini. Itu. Kecuali dapat funding besar yang tidak mengharapkan return gitu ya. Kebetulan kami investor kemarin ini investor yang sangat business oriented, jadi sangat memperhitungkan profit gitu ya. Kalau kita leasing itu belum mampu gitu. Ya kita cari partner, kita fokus di instalasi EPC sampai OM itu. Yang ketiga, bisnis modelnya subkontraktor. Nah, kayak tadi, ketika perusahaan-perusahaan tadi, Surya, Sun, dia kan developer. Developer itu biasanya dan hampir semuanya itu nggak punya tim EPC, instalasi. Karena mereka fokus untuk membangun. Mereka fokus untuk membiayai, ya, membiayai hitung-hitungan bisnisnya, desain ke macam. Nanti sudah masang, ngoper ke kita. Tuh, di Bali gitu, ngoper ke kita, gitu. Kita bahas biasanya sama mereka. Jadi mereka teman di yang developer-developer gitu. Jadi itu bisnis model teman-temannya. Kalau ada maunya silakan ya bisnis modelnya gitu. Jadi ini sumber cuannya BTI gitu. Terus, nah ini marketnya besar sekali masih ya. Tadi potensial solar Indonesia tadi 6,5 giga gitu ya. Nilai uangnya juga ada. Saya makanya saya ngomong saya Bali sebenarnya hidup gitu ya berkembang gitu. Apalagi bisa nyari Indonesia, apalagi nyari Indonesia Timur, apalagi Prabowo bilang program 100 gigawatt walaupun belum tahu kayak gimana gitu kan. Ini kedepannya pasti ini industri sangat besar. Nah, kita tadi saya bilang teman-teman, kalau bandingin motor listrik, PLTS ini industri yang kalau saya bilang di perusahaan saya, BTI Electric Wheel, BTI lebih profitable. BTI lebih cuan, ya duitnya lebih ada, lebih bisa berkembang dibanding motor listrik. Motor listrik apa tantangannya nanti saya ceritain ya. Tapi yang ini walaupun ada tantangan sama juga PLN juga ada tantangan yaitu PLN, tapi cuannya masih bagus, ya masih bisa hidup lah, gitu ya, masih bisa running. Ini proyek-proyek kami, Bank HSBC, RS, kantor, Lovina, Lovina ini remote area ya. Nggak ada PLN, terus SPBU Koko, Batur ini juga untuk air ya. Jadi untuk apa namanya air masyarakat Batur itu kan dia di Batur ini lucu teman-teman. Mereka tinggal pinggir danau tapi sulit air bersih. Jadi kita bangun PLTS dengan RO, SWRO pas itu gitu. Itu di Batur. Terus PLN juga, nah ini PLN hampir kalau di Bali ya, hampir semua PLN itu kita yang OM, di Bali baik PLN Holding ataupun anak usahanya, Indonesia Power, itu yang OM dan semua setengahnya kita yang bangun. Ya, ini kita OM, nah, yang terapung di Bali, ya, the one and only di Bali itu terapung kita yang OM, itu punyanya Indonesia Power. Terus Agung Toyota itu pabrik apa namanya? Kok pabrik, dealer mobil dia itu dapat dana GCM namanya Joint Credit Mechanism jadi karbonnya mereka itu dinilai dijual nggak dijual siapa dihargai ya karbonnya dihargai oleh Jepang itu dana dari Jepang jadi Joint Credit Mechanism itu Agung Toyota terus Waterboom juga itu kita yang pasang dan OM sampai bahkan sekarang pun lagi ngerjain juga Waterboom di mana nambah tiga udah nambah terus ya karena mereka perlu listrik banyak itu Waterboom ini subkon developernya Solarion kami masang selalu kami masang OM di kami gitu ya terus yang Tirta Investama ini Mambal di Badung Danon Danon tahu ya Danon tapi ini untuk pabrik aquanya itu terus Sampurna juga 7 mega itu kita OM itu di Pandaan Sidoarjo terus kalau ngomongin di Sidoarjo yang kita banyak proyek-proyek besar-besar itu di Jawa Timur
Karena Bali pabrik sedikit, jadi yang gede-gede Jawa Timur. Ada di Tuban itu pabrik semen, pabrik sosro, apa lagi ya, pabrik-pabrik yang kecil-kecil itu ya, ada garmen juga. Kalau di Bali jarang ada pabrik. Bali itu banyak villa, jadi karakternya agak berbeda. Kalau ngomongin Jawa Timur, pabrik kebanyakan, Subkon. Kalau yang di Bali, kebanyakan villa-villa, bule-bule. Kalau Indonesia Timur, kayak NTB, NTT, itu itu off grid gitu, pakai baterai gitu. Biasanya sama juga villa-villa. Villa-villa, eh, dia daripada beli genset, murah di awal, tapi OM-nya ribet, apalagi BBM langka, BBM mahal juga, mendingan kayak PLTS. Nah, itu misalnya Indonesia Timur apa di NTB, NTT. Itu mungkin teman-temannya. Kalau mau nanya silakan ya. Kami juga apa namanya ya, walaupun mungkin perusahaan yang nggak ya masih kecil juga, tapi siapa tahu ada mungkin yang bisa di-share ke teman-teman gitu ya. Terus, nah ini kami sama kayak yang saya bilang tadi, saya dari awal pertama kali bikin usaha di Bandung ya. Jadi kita tahun-tahun awal masih di Bandung gitu ya, banyak dibantu orang ya, banyak diajarin, makanya sampai hari ini pun saya senang ngajar. Jadi saya juga dosen teman-teman, saya juga ngajar di kampus Undiknas itu. Saya senang sekali sharing sama orang-orang, makanya ketika Kak Ita WA, mau nggak yuk gas gitu. Gas, apalagi ini untuk sosial ya, untuk charity gitu. Nah, kita sangat open dengan anak-anak intern itu, kayak itu dari ITB, Unpar dulu kita, karena dulu kita awalnya di Bandung gitu kan. Terus sekarang kita banyak, yang paling banyak itu anak-anak Udayana, setiap tahun ada, Politeknik juga setiap tahun ada, Prasmul. Terus nah ini yang kuning ini dari Perancis. Jadi itu juga setiap tahun datang ke Bali. Mereka sebenarnya jalan-jalan ya, tapi berkedok intern ya. Tapi kita itu agak ketat, walaupun dia boleh, kita perlakukan seperti anak intern gitu ya. Kita balikin sekarang kerja paksa dia. Kita apa namanya? eh Suruh dia belajar gini, bikin gini gitu. Kalau dia mau main-main ya jangan magang di sini gitu. Jadi kita cukup ketat karena yang pertama itu main-main aja gitu, nyari sunset, jam 3 udah pulang. Wah, kita galain ya. Kalau mau belajar, belajar sini. Kalau nggak belajar, pulang aja gitu ya kan. Itu orang-orang Perancis gitu. Mereka apa namanya intern berkedok jalan-jalan gitu. Terus juga Uniknas masih sampai sekarang juga ada 2025, SMK 1, SMK Cakra, bahkan dari ND ya, dari ND NTT itu ada magang, dari SMK Kupang juga ada. Mungkin Kak Ita masih ingat Bu Sersi ya, Bu Serci gitu kan, dia anak magang, anaknya beliau juga ada yang kita eh, tanda kutip ajarin lah, belajar lah gitu ya. Terus eh Politeknik Jember juga masih masih ongoing sekarang gitu ya. Politeknik Negeri Jember. Dan nanti akan datang lagi dari SMK, saya lupa juga namanya. Tuh. Nah, kalau kalau magang di kita itu benar-benar kita ajak. Makanya saya selalu nanya, tergantung nih ya, kalau cowok itu ya kita nanya, akan siap gini nggak, naik genteng nggak gitu ya, naik kata genteng. Jadi benar-benar naik kata genteng gitu. Benar-benar masang, harus real pengalaman, nggak cuma teori-teori aja gitu ya. Makanya harus terjun ke lapangan, nggak bisa cuma ngajarin teori gitu. Harus terjun ke lapangan. Dan semuanya safety. Ini ya semua bisa lihat pakai rompi, helm, selop tangan, glove ya. Sampai sepatunya pun wajib sepatu safety ya, pakai rope, pakai body harness ya. Mau itu terikat ya semuanya. Jadi ini semuanya anak-anak magang nih, gitu, anak-anak politeknik gitu. Itu bahkan cewek pun juga, nah kan ada woman pun ada gitu. Jadi ada juga anak magang gitu ya, yang dia minta gitu. Nah, kita kita persilakan, yang penting ngikutin semua aturan HSE. Yang penting ngikutin semua aturan ketiganya gitu. Jadi apa yang harus diikutin, perlengkapan APD gitu kan, sama step-stepnya kan nggak boleh sembarangan ya. Berapa jam kerja, berapa jam istirahat gitu kan. Itu harus diikutin semua gitu. Dan juga banyak juga teman-teman yang intern di kita akhirnya kerja sama kita, termasuk yang perempuan-perempuan. Itu baik ada yang di lapangan, ada project officer, ada procurement dan lain-lain gitu. Jadi saya pikir apa namanya, peluangnya masih besar sekali ya buat teman-teman yang mau menekuni bidang ini. Terus, nah ngomongin saya tadi tenaga kerja ini juga nambah ya kayak tadi, apalagi targetnya besar. Makanya saya bilang tadi di awal tuh konteksnya adalah pertumbuhannya banyak gitu. Ini jadi pertumbuhannya banyak, potensinya besar, apalagi solar ya, paling besar di antara EBT lainnya. Terus kalau ngomongin padat karya, padat karya itu di mana? Itu jadi kita banyaknya memang konstruksi dan instalasi. Kalau udah terpasang OM ya sedikit. Ya, biasanya yang banyak itu adalah ketika konstruksinya gitu, fiksi gitu. Itu jadi ngomongin apa namanya tenaga kerja di sektor EBT. Ya, kebetulan sekarang pun saya juga cukup banyak ada proyek-proyek terkait SDM, apalagi di Bali ya, dengan Piket, dengan GIZ gitu. Di Kalimantan Timur juga ada gitu. Jadi ya senang lah bisa bisa terlibat, bisa berkontribusi untuk pengembangan SDM di bidang EBT.
Nah, itu tentang EBT. Selain daripada PLTS, kita juga punya inovasi ya. Kita ada bikin kajian Net Zero Energy Building. Ini juga project grant sebenarnya dari sebuah NGO gitu ya. Kita untuk membuat apa net zero, apa namanya desain dan juga kajian Net Zero Energy Building. Dan ini bahkan kemarin dapat dihadiri langsung orang dari Ditjen Kemenpar gitu. Untuk bangunan-bangunan di Bali khususnya bangunan pariwisata gitu. Nah, sekarang pun saya secara pribadi itu eh, ngebangun startup baru di bidang green building gitu. Karena ya BTI udah jalan, PLT sudah paham, saya bikin sekarang juga green building. Jadi sekarang kayak masuknya banyak, ada ngomongin PLTS-nya, energinya, ada ngomongin airnya, resapannya, ngomongin sampahnya, dan lain-lain gitu. Terus selain itu ini juga sama ini proyek dari WRI sama HSBC itu membuat desa yang clean energy. Jadi ini banyak banget ini proyek yang cukup cukup besar ya, cukup lama juga, nilainya juga besar sekali. Itu ada berapa sebanyak sekali titiknya nih. Jadi satu desa ada banyak proyek. Ada yang di pasarnya, ada yang on grid, off grid, hybrid, campur semua. Ada yang di subaknya, subak itu sawah-sawahnya. Ada yang untuk lampu, ada untuk pompa air, ada untuk nelayan, ada untuk wifi, ada untuk cukup banyak ini jadi ngebangun desa yang clean energy. Ini cukup lama, bahkan kemarin dikunjungin oleh eh siapa ya beliau ya? eh duta besar ya, duta besar Inggris untuk Indonesia gitu. Jadi ketika ada gini, setelah banjir kemarin kan banyak tuh bantuan dari luar negeri ke Bali gitu kan, dari Inggris. Nah, mereka datang ke sini melihat ini gara-gara senang proyek ini. Gimana kita bisa menciptakan desa desa pariwisata, desa rame ya yang clean energy gitu. Itu teman-teman bisa dilihat di di YouTube juga inovasi-inovasi yang kita lakukan gitu. Terus nah ini teman-teman jadi BTI dan electric wheel. Jadi BTI itu PLTS, electric wheel itu adalah motor listrik. Kita banyak lahir dari program-program kewirausahaan, program-program mungkin seperti Gawaria lakukan juga gitu. Jadi dari Nexus gitu dan lain-lain. Nanti juga ada yang saya tampilkan. Jadi BTI bahkan BTI pun nama BTI lahir dari program Nexus. Kalau electric wheel kita juga binaan, jadi diinkubasi oleh Nexus juga. Itu dari tahun 2020. Nah, dan makanya mungkin teman-teman juga yang mau pengen bikin bisnis kalau sekarang apalagi ya 2025 dan ke depan nih makin banyak saya pikir program-program untuk entrepreneur di bidang EBT, clean energy, tentang iklim. Kalau dulu masih saya yang ke Jakarta, di Bali belum ada. Kalau sekarang udah dari daerah-daerah yang ke Jawa Timur, ke Jogja, dan macam-macam gitu. Ada pertanyaan ternyata. Boleh saya tanyain, boleh saya jawab ya, Kak Ita ya. Bertania Kartika, mau tanya Kak, kalau dalam EBT, misal satu sistem panel surya ada yang nggak berfungsi, ini oke. Ini mungkin pertanyaan cukup teknis ya. Saya nggak siapkan slide-nya, sayang sekali. Sebentar, sebentar. Coba saya gini ya. Kak Ita boleh kan ya, santai kan ya, saya siapin cariin file lain dulu. Boleh, boleh banget. Boleh banget pasangan. Stop share, saya cariin dulu. Jadi tadi pertanyaannya, em, kalau misalnya ada yang nggak berfungsi, karena ini sebentar saya coba cariin, ada nggak ya? Saya nggak siapin sih soalnya. Semoga kebuka ya sebentar. Saya coba buka monitoringnya semoga bisa. Saya pakai tab soalnya. Jadi Siap. gini, Kak Bertania ya. Jadi eh, eh, kalau misalnya satu nggak berfungsi ini tergantung sistemnya. Kan mungkin teman-teman tahu ya, ada yang namanya sistem paralel dan seri, itu kan ya. Ya nggak bisa nih. Ada yang paralel, ada yang seri gitu. Jadi kalau kalau biasanya dia itu ada, kalau dia seri pasti pasti ketika satunya bermasalah lainnya kan kena juga gitu. Jadi kena juga. Tapi kalau dia sistemnya paralel itu dia tidak akan saling mempengaruhi. Contohnya apa? Biasanya kita pakai namanya microinverter. Jadi kalau yang kecil-kecil rumah tangga, jadi kan teknologinya makin sini makin makin berkembang ya gitu. Banyak juga yang baru-baru. Jadi pakai dia atau saya Google deh. Saya soalnya nggak siapin ya teman-teman ya. Saya ulang-ulang ya share screen ya. Em, share share screen. Oke. Nah, ini tergantung tadi paralel itu kan inverternya. Ada namanya microinverter ya. Nih, microinverter.
Nah, ini dia. Ada banyak jenisnya, ada banyak merek ya. Ada Huawei Miles, ada Huayu, ada merek China macam-macam gitu. Nah, ini kayak ini dia. Jadi dia ini sistemnya paralel, tapi satu inverter hanya bisa misalnya dua panel atau empat. Oke, ini misalnya cuma dua panel, dua empat panel gitu. Nah, kalau kayak gini, nah ini dia nggak akan saling mempengaruhi. Jadi misalnya satunya itu 80%, lainnya akan full, lainnya nggak akan terpengaruh gitu, karena dia paralel. Ya, itu converter. Tapi kalau kita pakai string, ya satu kena kena gini, satu kena kena awan, itu semuanya turun. Satunya 80, semuanya 80% gitu. Karena dia string, karena dia di seri gitu. Bahkan apalagi kan awan, terus juga kotoran burung, maaf ya, ataupun makan misalnya terpasang di dua sisi yang berbeda. Makanya teman-teman kadang-kadang banyak yang bikin inovasi arahnya beda-beda. Itu sebenarnya sangat-sangat berpengaruh kalau dia sistem pakai string inverter. Satunya hadap timur, satunya hadap barat. Ketika timurnya cerah, baratnya kecil. Jadinya yang timurnya malah nggak maksimal gitu. Begitu sebaliknya ketika sore, yang barat kena yang timur kayak gitu modelnya. Jadi kalau dia kayak string satu pengaruh. Makanya sebenarnya paling bagus itu kalau ngomongin efisiensi yang pakai mikro. Tapi jadi dia lebih mahal karena makin banyak inverternya. Gitu. Tapi plus minus sebenarnya kalau saya pribadi, saya sangat senang ini saya dari awal pakai micro inverter. Cuma jadinya costnya mahal. Kadang-kadang kita nggak bersaing sama orang lain karena kan customer nggak nggak semuanya paham gitu ya. Kok di sini murah gitu. Kok di sini murah gitu. Pasti gitu gitu. Kalau sekarang ya makin besar kalau skala pabrik jarang banget pakai mikro karena dia kan banyak sekali gitu bahkan ada yang dia pakai solar optimizer jadi satu panel satu optimizer nah itu kan makin mahal jadinya gitu nah, itu dia secara nilainya nggak akan kelihatan mahal walaupun memang secara performa lebih bagus tapi secara opex secara capex secara nilai awal akan sangat mahal gitu itu mungkin Kak Bertania ya semoga menjawab ini dia pakai microinverter jadi pasti gitu dia ketika turun pun dia masih aman karena dia terpisah-pisah gitu ya gitu mungkin paralel lah dibilang gitu apakah menjawab Kak Bertania nah, ini bedanya ya string gitu ketika satu kena daun semuanya turun mikro satu kena daun lainnya aman kayak gitu. Ya tuh Kak Berta terus Kak Kiki BTI di luar Jawa nah ini dia betul. Nah, betul. Apakah ada perbedaan harga? Pasti ada. Nah, karena kami kantornya di Bali, pusatnya di Bali. Kita juga ada kantor di Surabaya, di Gayung Sari, sama di Jakarta. Jakarta di BSD. Tapi kita nggak ada tim di sana. Itu. Di sana cuma tim sales aja, karena deal-dealnya di Jakarta, tapi proyeknya di Bali dan ke Timur. Nah, kita nggak ngambil kerjaan di Jakarta, atau kita nggak buat tim di Jakarta, karena udah banyak pemainnya. Gitu. Kalau kita ngirim dari orang dari Bali pasti kalah saing, pasti kalah dari sisi logistik. Ngirim barang, ngirim orang, penginapan, akomodasi, konsumsi, allowance. Allowance itu uang sakunya, gitu kan ya. Pasti kita kalah. Gitu. Makanya kita kalau ada proyek di luar Jakarta, kita oper lagi, cari tenaga kerja freelance. Gitu. Tapi kalau di Jawa, di Bali, kita pakai tim lokal kita, in-house kita. Kalau Surabaya masih bisa dijangkau dengan mobil darat. Dan kita pun ada kantor juga di Surabaya. Jadi tim di Surabaya juga ada, tapi memang nggak fix gitu. Gitu. Terus kalau daerah terpencil, nah ini juga pasti kita hitung logistik. Logistik, nah makanya kenapa kita tadi bilang banyak NTB NTT, karena kita secara geografis terletak di Indonesia Tengah, gitu kan ya. Mungkin teman-teman, saya coba sambil lihat peta Indonesia, gitu kan ya. Ya, nah, jadi kita kan di tengah-tengah ya, kita di Bali ya, di Bali. Jadi kita kalau misalnya ada proyek di NTB, NTT, kita secara logistik bisa bisa bersaing dengan EPC di Jakarta. Daripada ngirim orang dari Jakarta, mendingan kita ngirim orang dari Bali, gitu kan. Tuh, nah, makanya juga kenapa kami senang juga pengembangan SDM. Saya juga sekarang lagi bikin apa namanya semacam LPK ya, lembaga pelatihan kerja gitu dengan teman-teman sama kolaborasi juga kita bikin koperasi gitu untuk yaitu pengembangan SDM-nya di daerah Kupang gitu kan. Biar sana juga ada orang-orang gitu. Mungkin nanti jadinya gini, cuma kan PLTS itu nggak setiap tahun ada, nggak setiap hari ada gitu kan. Ya mereka juga perlu skill-skill elektro gitu. Perlu skill elektro. Jadi ketika nggak dapat PLTS bisa ngerjain lain. Ketika dapat PLTS kita bisa saling kerja sama gitu. Jadi kalau di luar Bali itu gitu trik-triknya gitu. Kita cari partner-partner atau kita kembangkan SDM-nya gitu dan juga logistik itu sangat berpengaruh. Makanya kita di Bali ini dapat keuntungan dari sisi geografis tengah-tengah ya bandingin dengan divisi Jakarta. Kalau Jakarta kita nyerah lah gitu. Kita nggak mau adu-aduan di sana gitu. Terus kalau garansi, nah garansi biasanya kita garansi itu tergantung produk. Kalau garansi instalasi cuma setahun.
Kalau garansi inverter biasanya 10 tahun. 10 tahun, kalau string itu bisa diperpanjang sampai 15 tahun garansi inverter. Tapi, nah ini juga tadi lupa saya lupa bilang, micro inverter yang tadi itu lebih bagus lagi. Micro inverter itu makanya saya senang karena garansinya panjang 20 tahun. Tapi harganya mahal gitu. Itu kalau kita produk. Kalau garansi panel, panel modul itu garansi produk 12 tahun, garansi performa 25 tahun sampai 30 tahun. Itu. Kalau garansi instalasi setahun. Jarang sih kita ada problem instalasi ya karena ya mungkin sudah terstandar itu ya gitu. Biasanya bahkan kita sering perbaiki punya orang. Jadi belajar sendiri, masang sendiri, belajar dari YouTube, habis itu nggak bermasalah, kita yang perbaiki instalasinya, wiring-wiringnya gitu. Itu sering kali gitu. Terus kalau pakai baterai, nah tergantung produknya. Baterai itu 5 tahun deh kayaknya paling paling ini, paling banyak ya garansinya. Kalau paling panjang kayak 10 tahun sampai sekarang. Makanya mungkin baterai kalau ngomong daerah yang ada PLN itu kurang ekonomis, kecuali daerah yang tidak ada PLN. Makanya baterai itu biasanya daerah-daerah off grid gitu. Kenapa gitu? Karena kalau secara LCOE ya mungkin tahu teman-teman ya, levelized cost of electricity ya, harga listrik per kWh dengan baterai mahal ya dibandingin dengan tanpa baterai. Nah, jadi kalau misalnya daerahnya ada PLN, kita akan compare kayak di Bali nih, Bali, Jakarta, Malang, Solo kan ada PLN tuh. Kita pasti kan atau masyarakat pasti akan compare dengan harga PLN 1.400 per kWh, 1.200 per kWh, 1.000 per kWh itu kita compare penghematan. Tapi kalau daerah timur yang nggak ada PLN, yang masih pakai genset, compare-nya sama harga listrik per kWh dari genset. Makanya pakai baterai jadi visible karena compare-nya dengan harga listrik dari genset. Kalau listrik dari genset biasanya 3.000 sampai 5.000 per kWh. Dengan baterai mungkin 3 ribuan. Jadi lebih make sense gitu. Kalau luar Jawa. Oke, makasih Kak Kiki. Semoga menjawab Kak Kiki ya. Kalau nanya aja silakan. Kak Bertania juga makasih. Sumatera, nah Sumatera kita jujur belum pernah. Yang pernah tuh Mentawai, tapi itu pun kecil. Jadi itu kayak villa ya, kayak villa resort gitu. Jadi bule punya di Mentawai kita pasang. Itu memang jadinya mahal sih, ya pasti mahal jadinya. Kalau misalnya kayak Sumatera itu kita ngirim barang dari Jakarta, logistiknya dari Jakarta, paling kita ngirim orang aja, orang pun nggak banyak, orang dari Bali cuma bertiga, misalnya kita pakai orang lokal untuk helper, karena kan gini teman-teman, untuk tadi kan ada Tia yang em, mana Tia, yang teknisi Tia, jadi yang banyak itu sebenarnya teknisinya, konstruksinya. Ya, itu biasanya perlu orang lokal, helper. Itu helper itu yang bantu-bantu ngangkat-ngangkat, naikin-naikin, mau baik mobilisasi gitu ya dari titik A ke titik B gitu ya, dari gudang ke masangan gitu. Itu perlu banyak orang. Ya. Kalau misalnya untuk ngawasin itu biasanya ada supervisornya, teknisinya ada supervisornya segitu aja gitu. Itu sih untuk neken cost gitu. Itu mungkin Kak Kiki kalau Sumatera ya gitu. Kalau kita apa namanya ngirim-ngirim. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Makasih juga Kak Kiki gitu. Oke, kita izin lanjut. Nah, ini tadi ngomongin PLTS. Nah, sekarang ngomongin motor listrik ya, transportasi. Ya, oke. Terima kasih, masih ada waktu kan ya. Kak Ita tolong diingetin ya kalau kalau udah mau lewat ya. Saya percepat ya. Nah, ini teman-teman saya punya datanya Bali ya karena memang kalau kalau electrical itu cuma di Bali aja ya. Di Bali kendaraan itu 4,7 juta. Sedangkan manusianya yang punya KTP Bali, baik anak-anak yang lansia itu cuma 4,3 juta. Jadi di Bali ini over ya. Kebanyakan kendaraannya daripada manusia yang punya KTP gitu. Banyak sekali gitu. Dampaknya apa ya ini jalan yang sama, tahun yang berbeda, ramenya berbeda, polusinya berbeda gitu. Apalagi mungkin tadi kalau saya ngomong Bali, Bali itu ada datanya emisi terbesar dari energi, emisi terbesar kedua dari transportasi. Gitu. Terus, nah ini problemnya. Kita bikin survei. Nah ini teman-teman, saya ketika memulai bisnis, gitu ya, karena saya juga kuliahnya bisnis, artinya entrepreneur by design. Saya memulai bisnis itu dengan riset. Saya cukup sering melakukan market research ya. Kita bikin survei dengan pemerintah juga gitu ya. Survei kenapa apakah orang tahu misalnya EV gitu. Oh, tahu gitu. Tapi kenapa mereka belum belum menggunakan EV? Nah, ternyata kata mereka mereka khawatir dengan charging station gitu ya. Terus dibilang harganya mahal gitu kan ya dan segala macamnya. Jadi ini yang membuat katanya mereka belum pakai EV yang warna merah. Terus yang kedua harganya mahal. Yang ketiga promosi dan lain-lain. Oh jadi kita paham ternyata banyak yang khawatir dengan charging stationnya gitu.
Nah, akhirnya kita mencoba bikin perusahaan ini. Ini tahun 2021. Ya, jadi memang benar-benar setahun setelah kita bikin ini, kantor ini di Denpasar, ya dari tempat kecil gitu ya. Dan sudah kalau yang electric wheel sudah terregister di Kementerian Perhubungan gitu. Nah, itu kantor kita. Jadi BTI dan electric wheel satu kantor. Jadi kemarin tuh biar gampang saya kontrolnya apa ya apa meeting-meeting gampang lah. Jadi walaupun beda tim, beda founder, beda PT, tapi tempatnya sama. Ya, ini foundernya saya sama beli kita, sama juga kayak tadi ya modusnya beli kolaborasi yuk gitu. Kalau saya ngerti bisnis, beli kita ngerti teknisnya gitu ya. Jadi kita juga ya pengen lah Bali itu full EV dan kita pengen jadi bagiannya. Walaupun kita mungkin bukan yang terbesar, bukan bukan yang perusahaan yang paling gede di Bali, tapi kita pengen jadi bagian. Kita startup ya, apalagi kalau motor listrik ini sangat-sangat capital oriented. Karena kan perlu modal ya beli motor. Motornya mahal 16 juta gitu. Beda dengan BTI. Kalau BTI itu jasa, kontraktor. Ada jualan baru masang, baru beli barang. Kalau nggak ada instalasi nggak kita beli barang, kita nggak nyetok. Karena teknologi sangat cepat. Kalau kita nyetok, udah setahun udah ada yang baru gitu. Kayak HP, kan kayak HP tahun depan udah ada yang baru, udah ada yang baru gitu. Artinya panel itu ukurannya sama, bisa bisa lebih bagus gininya performanya gitu. Kalau misalnya 2025, bilang tahun 2024 ya 2024 panel ukuran sama itu sekitar 550 watt satu modul. Tahun ini 2025 udah 600 watt. Jadi gitu. Makanya kalau kita nyetok untuk BTI eh, tahunnya keburu habis, eh, barang yang masih sisa, udah ada yang baru. Jadi orang kan milih yang baru pasti kan gitu. Nah itu kalau PLTS. Nah kalau motor listrik kita perlu nyetok karena orang pengen datang, pengen langsung beli, pengen angkut, pengen make. Nah itu kita jujur modal kita nggak besar banget, jadi kita startup banget gitu ya. Terus kita juga lakukan konversi ya. Konversi kayak tadi karena juga besar itu yang banyak di Indonesia. Nah, konversi ini merubah motor bensin jadi motor listrik. Jadi kita nggak usah apa namanya kita nggak apa dia bisa bilangnya. Oh, kita kita bisa mengurangi emisi karena kita beralih dari bensin ke motor listrik, tapi kita nggak menambah jumlah populasi kendaraan. Jadi emisi kita kurangi, tapi populasi nggak kita kurangin dengan apa? Dengan konversi gitu ya. Terus kalau motor listrik gampang bisa modelnya jual beli gitu aja. Kita deliver motor listrik, konversi atau penjualan ke customer segitu aja. Harganya 8 juta. Apalagi kalau dapat subsidi. Nah, cuma ini lagi masalahnya adalah motor listrik ini subsidinya nggak jelas sampai hari ini. Nggak jelasnya sejak pergantian presiden kemarin September 2024. Ya, kalau masih ingat tuh ganti presiden kan September. Jadi yang terjadi adalah ini tantangannya. Tiba-tiba subsidinya hilang menjelang ganti presiden. Nggak tahu mungkin kan efisiensi dibilangnya makan presiden dan lain-lain. Jadi tiba-tiba subsidinya nggak ada, nggak bisa diakses websitenya. Dampaknya apa? Saya yang sudah jualan motor listrik, pas itu yang sudah laku, artinya yang sudah beredar belum belum cair subsidinya, itu ada 31 motor yang subsidi belum cair, tapi motornya udah tersebar di customer, udah dikirim, udah dipakai-pakai. Itu belum cair, tiba-tiba terdikat menjelang ganti presiden. Itu saya ingat September awal. Saya ingat kenapa? Karena pas itu saya di Australia sama Kak Ita. Gitu. Jadi Australia saya sambil sambil belajar, sambil stres gitu. Wih gimana nih subsidi dia tiba-tiba nggak bisa diakses. Wah itu ribut tuh. Kita meeting sama pabrikan, sama macam-macam. Ternyata bukan cuma kita. Ternyata se-Indonesia kena 4.000 motor di Indonesia kena. Artinya sudah dijual, subsidinya nggak keluar. Itu gara-gara ganti presiden. Makanya saya kesel. Gara-gara itu apa namanya? Saya saya kena 30 motor, bayangin gede. Per motor itu 7 juta. Bayangin teman-teman, 7 juta kali 31 motor, siapa yang bayarin ini subsidi ini gitu kan? Gimana nggak stres. Dan jeleknya sampai hari ini itu nggak ada kejelasan. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian, Menteri SDM bilang akan ada. Pasti ada. Cuma sampai sekarang tetap nggak bisa diakses, tetap nggak bisa dapat subsidi gitu. Masyarakat nggak tahu. Masyarakat kan taunya ada subsidi. Karena ketika mereka coba kadang teman-teman Google ya, coba kita Google ya, ini mumpung share screen ya, subsidi motor listrik.
Ya, nih kita lihat. Nah, masih ada kan? Nih, oh, bahkan sebesar Polytron ya, kan. Terus nih, Menperin sebut akan ada. Ini dia. Nah, ini Oktober ya. Menperin masih bilang akan ada. Ya, ini Alfa. Oh, jadi semua menanti kepastian ini gitu. Kejelasan Agustus, Juli gitu sampai mau ganti tahun nih. Menperin nih saya kesel ya. Masih tetap sama gitu. Apanya sama gitu. Kita nggak bisa ngakses. Tapi masyarakat jadinya kan ketika mau beli motor listrik, mereka Google ini lo ada gitu. Tapi uangnya dari mana kita nggak tahu. Jadinya mereka menunda, nunggu sampai ada sampai mungkin tahun depan apakah akan ada. Jadi kan nunda. Itu yang bikin juga anjlok tiba-tiba turun benar turun, bahkan ada yang sebulan cuma jualan 3 5. Ya gimana kita bisa jualan, gimana kita bisa bertahan gitu ya kalau misalnya eh kayak gitu kondisinya, dibilang kayak PHP ya, ada subsidi tapi nggak ada gitu. Mbok kalau misalnya memang nggak ada anggaran ya bilang aja gitu kan, oh bahwa nggak ada subsidi gitu kan, clear. Jadi ya, masyarakat juga paham jelas. Kalau sekarang kan kayak kita digantung ya, tuh Mandarin bilang tetap sama, apanya sama gitu kan. Ya kesel sih sebenarnya sama sekarang ini kondisinya nggak jelas. Jadi itu yang membuat juga kalau tadi pertanyaannya dari perspektif bisnis, ya kalau saya boleh bilang BTI-nya bagus, electric wheel-nya ya gitu. Ya kita bisa bernafas, bisa bayar gaji ya bersyukur gitulah ya gitu. Itu yang terjadi teman-teman gitu. Gitu. Dan mungkin bukan saya aja yang kayak tadi selevel Polytron pun mengeluhkan ya gitu ya. Ya bedanya mungkin mereka punya uang banyak, saya harus bertahan hidup gitu kan ya gitu. Itu tadi tantangannya gitu. Nah, terus, nah, oke tadi kita ngomong jelek-jeleknya, nah tapi kita juga berusaha nih memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Nah tadi orang khawatir dengan apa namanya charging ya, orang khawatir dengan charging station. Nah kita juga bekerjasama dengan beberapa penyedia baterai. Jadi kalau motor listrik, kalau yang kita bantu namanya OYK, itu yang pojok kiri itu beli kita, ya kita bantuin mereka untuk di Bali. Jadi OYK ini masyarakat nggak perlu beli baterai, jadi harganya bisa murah. Karena kendaraan listrik itu setengahnya adalah harga baterai. Misalnya harga motor 16 juta, setengahnya harga baterai. Mobil pun sama. Makanya pernah ada berita mobil apa namanya Tesla ya. Tesla tuh yang di baterai rusak mau dipasangin dinamit siapa yang punya karena mahal baterainya gitu. Nah, makanya kalau sekarang kalau benar-benar beli mobil listrik, cari yang garansi baterai panjang. Tahu saya Wuling garansi baterai seumur hidup. Kalau BYD dia sorry, Wuling garansi apa balik ya? Wuling garansi baterai 8 tahun, kalau BYD garansi baterai seumur hidup gitu kayaknya. Nah, cari yang baterai panjang karena ketika baterai rusak, setengah itu agak baterai harus beli baterai, nggak bisa perbaiki gitu. Makanya kami pun ketika orang rusak, kami tawarin pakai OYK. OYK ini dia nggak usah beli, dia sistem sewa. Sewa artinya bayarnya bulanan. Bayar bulanan, kalau ikan ini 300.000 per bulan, pakai sepuas-puasnya. Makanya yang banyak pakai motor listrik adalah ojol atau heavy driver atau kurir yang dia sehari-hari kerjanya pakai motor. Karena dia akan jadi murah. Murah banget BBM-nya, nggak perlu beli BBM. Kalau pakai cuma sehari-hari, cuma kerja ke kantor, mungkin akan kurang hemat. Karena misalnya rumah deket, dia beli bensin nggak akan lebih dari 300.000 gitu. Tapi kalau ojol, pasti hemat ya. Nggak perlu servis ganti oli kayak itu. Itu teman-teman. Dan juga karena sistem sewa, ketika rusak kita nggak usah khawatir. Kalau tadi kan ketika rusak harus beli. Kalau ini sistem sewa, ketika rusak ya tinggal tukar aja lagi. Itu mereka yang punya urusan, mereka yang merecycle. Nah, karena memang baterai EV itu kalau rusak sebenarnya bisa dipakai lagi untuk baterai PLTS atau yang lebih rendah gitu. Itu. Terus ngomongin impact. Loh, kan listriknya dari batu bara, gitu kan. Nah, ini kita udah pernah menghitung, ya. Kita pernah menghitung berapa sih penurunan emisi ketika motor digunakan dibandingkan antara motor bensin atau combustion engine dengan motor motor listrik. Itu artinya kita bandingkan jaraknya sama, kebutuhan energi sama dengan speednya sama, kebutuhan energi berapa, kita compare listrik Indonesia masih pakai batu bara. Memang tetap ada emisi batu bara, tapi turun emisinya 76% gitu. Dan sisanya masih batu bara. Nah, gimana caranya biar makin banyak emisi berkurang? Ya pakai sumber energi bersih. Casnya pakai PLTS, pakai EBT gitu. Lalu ada yang bilang nih teman-teman juga mungkin sering lihat ya viral-viral di sosmed, wah baterai itu sumber emisi karena dia tambang, ya dia tambang, apalagi ngomongin tambang nikel di Raja Ampat gitu kan, gara-gara motor listrik, gara-gara mobil listrik nih tambang-tambang nikel Raja Ampat gitu kan. Dan yang bilang juga, oh tambang baterai itu rare earth ya, dari sekian kilo cuma dapat sekian gram gitu ya. Ya itu memang benar dan itu memang ada emisinya.
Tapi itu namanya embodied emission gitu kan ya. Nah, itu kalau di compare sama lifetime emission yang ini jauh lebih gede ini. Jadi EV itu embodied emission-nya, emisi ketika produksi memang besar dari baterai. Tapi ketika digunakan jauh dibandingin motor listrik. Sorry, motor bensin. Kalau motor bensin dia kecil embodied emission-nya, tapi ketika penggunaan lebih besar. Nah, kalau kita compare harusnya lifetime-nya seumur dari awal sampai akhir gitu. Itu baru fair. Sering kalian dibilang sekarang, oh EV itu penyumbang tambang gitu kan ya. Tapi semua kita gunakan juga tambang kan ya. HP kita gunakan tambang ya kan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengurangi. Jadi kita nggak bisa hilang emisi. Makanya net zero kan, bukan bukan zero emission, tapi net zero gitu. Itu mungkin teman-teman. Nah ini mungkin inovasi-inovasi kami ya. Jadi kita juga sering bikin motor. Nah ini dua motor yang dibuat oleh anak-anak magang di kami. Jadi yang kiri itu anak-anak magang SMK Negeri 1 Denpasar, yang kanan anak-anak magang dari SMK Cakra. Jadi juga di Electric Wheel kita juga nerima banyak anak-anak magang, dan magangnya pun sama. Kita langsung ajak praktek bikin motor. Ya bikin motor terjun gitu. Dan bukan hanya motor, mobil pun juga kita sudah coba. Ya ini di Kintamani, kalau tahu ya di Batur, di Gunung Batur. Jadi kita coba tanjakan aman gitu. Terus juga kita bikin demo konversi ya. Konversi artinya bemo lama, angkot lama, mobil klasik itu kita gunakan mobil vintage itu. Terus juga tadi biar mengurangi emisi ya, biar nggak apa namanya emisi dari batu bara listriknya, kita juga punya dapat project itu bikin PLTS plus EV charging itu di Ubud di Peliatan gitu. Ini September tahun lalu gitu 2024. Jadi atasnya PLTS charging untuk motor ataupun mobil itu menggunakan energi bersih. Nah, ini buat project dan juga kita integrasikan dan ini juga bersambung. Jadi tahun lalu berhasil, tahun ini juga kita sambung. Jadi tahun ini kita sambung lagi di Sanur gitu. Nah, itu. Nah, selain juga untuk EV, kita juga cukup senang bikin R&D ya. Kita bikin juga traktor listrik ini untuk petani, ini dari Pertamina. Terus juga ini apa namanya? Mesin potong, potong pemilah padi, ya, perontok padi. Terus juga dan lain-lain yang kita coba konversikan dari bensin bisa jadi listrik. Gitu. Mungkin itu ya sudah 190 menit, sudah satu setengah jam gitu ya. Thank you. Thank you teman-teman gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke Kak Ita. Oke, makasih Beli Angga. Seru banget ya tadi pembahasannya. Kayak dari sejarah diajakin join startup, sampai kita ngomong-ngomongin bisnis mana sih yang lebih menguntungkan antara bisnis jasa atau produk. Soalnya ahlinya nih udah ada nih sih, kayak udah yang melakukan dua-duanya nih, udah pernah jualan jasa, udah Hmm. pernah jualan produk. Nah, Udah teman-teman rugi. masih iya, itu dia. Teman udah rugi, udah untung gitu. Dari founder jadi komisaris. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung open mic aja nih. Selain tadi ada Kak Kiki sama Pak Bertania yang nanya di kolom komentar. Kalau misalkan masih ada yang lain, boleh banget diskusi langsung dengan Beli Angga. Sambil nunggu itu, terus terang aku penasaran nih. Aku mau nanya juga. Kayak hari ini aku juga ikut belajar gitu kan. Nah, menurut pengalaman di Angga sendiri nih, bagaimana bentuk regulasi? Tadi kan kita kayak jelas kelihatan ada hal-hal bottleneck di bidang regulasi ya. Nah, menurut Bri Angga sendiri, regulasi yang kayak gimana sih yang sebagai pelaku industri ini, regulasi yang kayak gimana yang seharusnya pemerintah atau yang tepat untuk bisnis EV atau jasa konstruksi di bidang EBT itu Ya, sendiri. Yang kayak gimana sih gitu yang seharusnya ya. gitu. Kalau ngomong eh, regulasi sekarang sebenarnya Kak Ita Hmm. sekarang itu regulasi udah banyak udah bagus-bagus ya baik di tingkat provinsi di Bali ataupun tingkat nasional Hmm. kayak bilang di Bali dari tahun 2019 loh itu kan sudah 6 tahun ya sudah 6 tahun Hmm. ada regulasinya apa misalnya kayak tadi bangunan 500 meter persegi wajib menggunakan PLTS tapi sayangnya regulasinya bagus implementasinya nggak ada kurang Hmm. sama juga EV gitu ASN wajib menggunakan motor listrik pegawai PLN wajib menggunakan 100% motor listrik implementasinya jauh jadi seringkali kita ya di Hmm. Indonesia ya regulasinya udah ada tapi implementasi sama juga di pusat gitu dulu sudah ada Permen SDM nomor 26 2021 udah itu bagus mendukung sekali untuk EBT. Jadi kalau kita ada kelebihan energi, kita bisa ekspor ke PLN dan itu nilai 100%. Jadi bisa Hmm. sama kayak baterai. Jadi nggak usah beli baterai gitu. Hmm.
Itu udah regulasi dari Kementerian SDM gitu. Tiba-tiba PLN-nya nggak terima, ya nggak ya artinya secara bisnis tuh nggak menguntungkan bagi PLN gitu kan. Iya. Jadinya ya diganti lagi gitu. Padahal itu implementasikan aja pasti meningkat. Nah, karena kita lihat gini teman, kita di Vietnam ya terbesar EV di Hmm. sorry PLTS di Asia Tenggara kan terbesar Vietnam. Dia tiba-tiba membastik itu karena itu. Karena di Hmm. sana itu mungkin sama kayak Australia. Kan ada fit innya itu dinilai full. Jadi mungkin seakan-akan kita bisa menjual listrik, ya kan, menjual listrik ke PLN sana. Mungkin kalau kemarin kita ingat ya, ketika mereka yang kita kunjungin yang apa, solar water storage itu Iya, loh. iya. Dia kan gimana, kamu bisa jual, oh tinggal jual aja gitu. Karena dia Iya, tinggal ya tinggal buat marketnya sistem. ya. Karena itu sudah biasa. Dia memang kalau malam segini harga listriknya, jadi siang hari segini harga listriknya. Jadi di Australia pun gitu kan, kita lihat ya sendiri ya, atapnya full. Bahkan kalau di seberapa pun ada atap, semua mau dipasangin gitu. Karena dia masih banyaknya rezeki yang dihasilkan bisa Hmm. bernilai. Kalau di Indonesia kan enggak itu sayangnya. Artinya dulu pernah ada itu kayak di Australia, kayak di Vietnam, tapi tiba-tiba Hmm. implementasinya nggak sesuai karena banyak faktor. Itulah sih mungkin Kak, Oke. kalau saya boleh ini Iya, ya. ya Tapi iya, supplement itu. aku ingat banget tuh regulasi dulu. Katanya undang-undangnya mau di Perpres nggak sih kalau nggak salah ya kan? Katanya Perpresnya Ya, mau direvisi lagi tuh. Jadi kita buat deg-degan lagi nih 2026 apalagi di hasil revisi Perpres itu. ya Nah, nggak tak untuk bisnis sendiri hmm, gimana? ya ya Gimana? ya Untuk nggak tak bisnis sih kalau sendiri. kalau hmm, ya Kak Ita lanjut Gimana dulu. sih? Mau ngomong apa nih? Ya, Lanjut, lanjut. nah, kalau ngomong 2026, saya sih nggak tahu ya. Kalau ngomong Prabowo ini kan, Prabowo adalah cukup gini ya, cukup concern ini ya. Karena adik sendiri kan Heeh. Pak Hashim itu disuruh Iya, ya. jadi investasi dan Ketua transisi energi kan, investasi. ketua itu Iya. kan. Nah, cuma itu udah belum kelihatan konkretnya. Tapi kalau lihat dari Mhm. semangatnya, oh kayaknya sih ada nih peluangnya, belum Ya. belum konkretnya ya gitu sih. Jadi dari Itu. segi dunia usaha, Bianca sendiri masih optimis nih melihat bahwa di 2006 kayaknya ekosistem bisnis ini sendiri masih masih oke lah didukung dengan regulasi yang ada. Ya harusnya sih gitu ya. Ya ini kan kayak masih naik ya, kayak eh, eh, masih early lah mungkin, tapi pikirnya masih masih Mhm. peluangnya kita untuk masih bertahan. Mhm. Kalau BTI-nya udah cukup aman, artinya Ya. industri PLTS itu demand-nya naik terus. Ya walaupun memang Mhm. agak dihambat ya beberapa aturan, tapi memang sebenarnya yang perlu itu kejelasan. Kan dulu kan, tapi begitu Mhm. jelas orang udah mulai paham gitu. Dulu kan dihambat sama PLN nih, tiba-tiba nggak boleh, dibatasi gitu. Terus sekarang dibatasi tapi jelas. Oh boleh saat ini, Mhm. boleh Januari dan Juli gitu. Boleh masa sekian gitu. Oh itu jelas. Jadi lebih lebih bisa kita jualan gitu. Kalau yang motor listrik Mhm. nggak jelas gitu. Itu yang bisa bikin benar-benar macet, ya macet. Belum ya. Yang bikin ya bikin kita juga ya yang penting bertahan aja lah, bisa 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 hidup bayar pegawai aja gitu sih. Itu sih yang Apa yang punya regulasi masih bisnis batu bara nih kayak aja harusnya juga menteri-menterinya. harusnya kemungkinan yang masih masih batu Betul, bara nih iya. kayaknya nih kita nih. Menteri-menterinya bisa batu bara, gimana dong? Tim suksesnya bisa batu bara Oke, juga. itu dia. Nah, ya balik ngomongin soal startup, kita masih ada 11 menit ya. Balik ngomongin soal startup tadi, Biangga. Kapan sih Biangga melihat bisnisnya kayak BTI waktu itu kayak, oh ini nih waktunya scaling up, ini nih waktunya investor masuk. Ada nggak nih Hmm, pertimbangan-pertimbangan bisnis kalau dari segi Biangga sendiri gitu? ya. Nah, Kan mungkin gini, biasanya kan kalau kalau kita ketemu investor harus bisnis yang bisa hmm, scaling up kan. Nah, ya ya. teman-teman mungkin yang di sini mau bangun bisnis, nah kita mau tahu nih kapan sih sebenarnya bisnis itu bisa dianggap udah saatnya scaling up. Iya ya. Apalagi demand-nya Kak, selalu naik kan. ya. Kalau saya kemarin kebetulan barengan sih. Jadi kan 2021, 2020 itu BTI, 2021 itu Electric Wheel. Nah, kita barengan hidupnya lah gitu. 2023 kita sama-sama dapat investor. Oh, ini juga satu hal yang menarik ya. Jadi pas 2023 BTI dan EW ini keduanya ada yang tertarik investor. Ya, nilainya karena nilainya beda-beda. Sebenarnya yang elektrik itu lebih gede, ada duitnya. Tapi kita itu pasti menghitung valuasi. Nah, pas itu omsetnya mirip-mirip.
ya mirip-mirip, beda sekian, beda dikit lah gitu ya, 1, sekitar. Jadi mirip-mirip omsetnya BTI dan Electric Wheel, PLT sama motor listrik. Tapi ketika kita hitung valuasi, ternyata valuasi kita berbeda gitu. Kan kemarin ada beberapa metode valuasi ya gitu. Beberapa metode valuasi, ternyata PLTS industrinya lebih bagus valuasi daripada motor listrik. Padahal omsetnya mirip, bahkan kayaknya motor listrik lebih gede pas pasti omsetnya gitu. Artinya, oh ternyata industri pun berpengaruh untuk scale up gitu, untuk investor jadinya persentase sahamnya untuk yang motor listrik investor minta lebih gede gitu daripada yang BTI gitu. Dan upnya, nah biasanya ya kapan dapat investor sih, gitu. Kapan investornya ketemu. Jadi mungkin ya sudah mulai jalan, sudah ada kelihatan apa namanya laporan keuangan bisa kita tunjukkan, oh ini loh laporan keuangannya sudah profit gitu kan. Ya, ataupun mungkin jujur kalau yang motor listrik sekarang masih masih rugi ya, belum 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 profitable gitu. Tapi perspektif jadi investor masih mau pas itu gitu. Cuma begitu lihat valuasinya berbeda gitu. Itu juga yang bikin akhirnya investor yang karena uang yang lebih gede, uang yang hampir sama atau lebih gede, tapi dia minta saham lebih gede. Kita jadi sebagai founder nggak bisa sahamnya kita lepasin setengahnya. Pas keceplosan artinya gede gitu ya. Kita masih pengen founder tuh tetap punya saham dominan gitu kan. Itu sebagai founder. Makanya sekarang BTI kita lepas, tapi saya sebagai founder masih cukup dominan gitulah. Gitu. Gitu. Gitu sih Kak Ita. Oke, berarti Ya. saham banyak nih. Enggak sih ya, kan soalnya berbanyak Oh ya, enggak. berbanyak ya, ya berbanyak kita itu. Ya untuk hidup bisa lah gitu. Untuk hidup aja. Oke, wow. Ya, Nah gitu teman-teman, untuk jadi bisnis yang ini untuk hidup bisa banget nih. Oke, ya kita untuk punya hidup aja satu ya. Hmm. pertanyaan di Oke. kolom Hmm. komentar. Lagi Kak mau tanya lagi ya, gimana cara menemukan tim yang benar kalau kita mau mulai startup? Oh ya, tadi kan Bliangga udah share tuh cara komunikasi awal. Tapi gimana nih, Hmm. tahu kalau orang ini tepat nih jadi teman kita bikin startup nih? Ya, ya. Ya, kalau saya pasti mencari orang yang berbeda dengan saya. Maksudnya berbeda, saya orang bisnis manajemen, saya cari orang teknik. Saya kan bisa PLTS. Kayak tadi saya ngomong di grup, siapa yang di sini risetnya tentang PLTS. Namanya motor listrik, saya cari cari siapa yang ngerti motor listrik, ya, saya ajakin kita gini kolaborasi yuk gitu. Terus juga pasti cari yang berbeda bidangnya. Terus em, oh di mana, kalau di mananya itu saya seneng join banyak organisasi ya, grup-grup semua saya joinin kayak di AS itu kan banyak orang hebat-hebat saling tanya gitu kan, oh kenal sama ini, kenal sama di LinkedIn gitu, kadang-kadang tiba-tiba random aja, oh kok profil ini bagus, orang ini profilnya bagus, connect, terus itu message gitu, profilnya bagus, mau nggak kita kolaborasi kayak gitu palingan. Terus em, oh ya sama gini juga. Kalau dulu langsung bikin PT. Kalau sekarang saya kan juga ada beberapa project bikin ini baru ya, ide baru ya kayak nebarikan lah yang mana yang jalan nggak tahu gitu. Kalau sekarang saya nggak langsung bikin PT, tapi kita coba jalan dulu. Jadi jalan dulu, biar tahu kerjanya gimana. Kita kerja bareng dulu misalnya sekian sekian bulan, sekian tahun. Kalau cocok baru kita teruskan. Karena cukup sering kayak termasuk ada yang mau invest nih. Bahkan investor pun gitu, ada yang mau invest. Oh, boleh kita kerjasama aja dulu gitu. Kita partneran aja dulu. Saya bantu Bapak di Indonesia gini gitu misalnya kan. Oh, kerjasama kalau cocok baru kita teruskan ke masuk sebagai shareholders. Kalau misalnya enggak ya udah kerjasama aja gitu. Jadi karena chemistry itu penting kali ternyata teman-teman. Kadang-kadang kita awal-awal bagus, karena nanti begitu udah jalan setiap hari ketemu ngomongin uang gitu ya, terutama ngomongin uang Wah, kalau tadi udah uang ketemu ya. ya ada unsur uangnya gitu. Ini yang apa namanya akan cukup kompleks. Makanya ya kalau dari awal kan kita udah pernah kerjasama, kita udah kelihatan oh orang ini karakternya seperti ini. Oh ini Hmm. sangat-sangat perhitungan dengan uang. Oh ini dia idealisnya bagus besar. Yang penting dia puas. Oh yang ini kayak gini. Jadi kita pun tahu kita mau yang mana atau kita perlu yang mana itu sih kalau saya. Jadi ajak partneran dulu lah gitu. Gitu. Oke. Itu mungkin itu sih semoga menjawab Kak Kiki Siap. ya. Kayak semoga menjawab nih. Kayaknya Ya. kayak Kak Kiki mau bikin startup nih. Mamanya Iya. dari tadi nanya tuh bikin startup nih. Oke, itu tadi masih adakah last minute question buat Liangga sebelum kita sudahi diskusi kita? Ini kalau kita lanjutin bisa diskusi sampai malam nih. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang mau nanya? Bisnis EV sendiri. Oh ya tadi berarti EV-nya sendiri yang charging stationnya kolaborasi, ya.
beli atau punya beli sendiri? Karena kan sekarang Yang sebenarnya tantangannya juga susah nyari buat charging stationnya kan. oh Tantangannya ya ya sekarang. ya Sekarang itu ya ya. kolaborasi atau punya wheels sendiri. Kalau electric wheel tuh sama saya sama Gita berdua foundernya. Tapi kalau baterainya Mm-mm. itu Olika itu company dari Singapura sih. Ya dia Oh. memang apa, beroperasi di Indonesia, Mm-mm. Kamboja, mana lagi ya semua Thailand itu Kamboja, Thailand, Singapura, Mm. Indonesia. Nah itu kita partner sama mereka untuk di Bali gitu. Kita yang manage baterai-baterai mereka di Bali. Tapi kalau dibilang apakah punya willing ya pasti karena kayak gini sebenarnya kalau saya boleh ngomong ya, saya mikir kalau Boleh misalnya banget, boleh ngomong, EV ngomong. EV ya dia kalau saya boleh apa visinya peluangnya Hah? saya lihat tuh bukan jualan motor loh, bukan jualan kendaraan, tapi baterai. Hmm. Karena baterai itu kayak pom bensin, Oh. ya kan? Kan pom bensin itu baterai sebenarnya tuh. Jadi kalau kita Mm-mm. bisa bikin ekosistem baterainya itu peluangnya gitu, storage-nya. Tapi memang nggak mudah karena modalnya besar. Satu baterai 7 juta, ya kan? Yang paling murah mungkin 4 Hmm. juta lah paling murah gitu, yang lithium kan gitu. Jadi memang perlu punya banyak baterai, terus kita manage gitu. Kayak itu saya pikirin yang ke depannya. Jadi siapapun yang megang baterainya, dia kayak punya pom bensin gitu. Terus kita Hmm. lihat energy storage itu yang kedepannya akan jadi gini, akan jadi apa namanya, akan jadi peluang kita lihat Berarti gitu. kedepannya rencananya ini memperbanyak charging stationnya Wills ya. Pengen sih sebenarnya. Ini Amin kemarin kan lah. juga, amin lah gitu. Kemarin juga ada yang itu yang kinetik tuh nanya, kalau kamu punya uang nggak terbatas gitu, kamu pengen Iya apa? kan? Aku bilang, saya bilang gini dah. Kayaknya kalau aku punya uang nggak terbatas, saya akan bisnis baterai gitu. Karena Iya, kedepannya itu kita benar. lihat gini, itu yang dibutuhkan orang tuh pasti akan perlu baterai di mana-mana motor listrik, PLTS, itu sana arah yang tak lihat gitu. Tapi memang nggak mudah ya, biar ke entry-nya masih agak susah gitu, tak mungkin gitu. Hmm. Wah, Gitu. berarti 5 tahun dari sekarang kita tunggu nih baterai produk dari Uli Angga nih. Siapa tahu tiba-tiba Wih, ya kan nggak tahu nih. regulasi ganti langsung mudah gitu ya. Nggak tahunya semoga lah ya. Belum 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 kelihatan hilalnya. Belum Belum terlihat kelihatan hilalnya nih. ya. Sempet Masih sih ngajak berawan ya. iya masih mencari-cari gitu kan. Masih ajakin teman ada teman dosen, yuk ini yuk bikin riset yuk tentang baterai, cari Riset dana-dana ya. riset gitu kan gitu. Tapi masih ya udah pelan-pelan lah gitu. Tapi kalau Siapa kalau tahu punya uang sih ya pasti itu kayaknya ya. bisa ya. Ya. Siapa tahu bisa riset nanti Mm-mm. sama Edwin. Siap. Edwin, Oh iya, Edwin, ayo kata Kak Edwin. Edwin, kata Edwin gue lagi. Oke. Nah, Ya, sebelum kita tutup, Mas Angga mungkin ada sepatah kata penutup sebelum kita sudahi diskusi kita ini. ya mungkin makasih pertama kali buat Kak Ita dan Gaweria ya udah ngundang untuk ngasih Sama-sama. kesempatan saya untuk sharing. Senang sekali ya eh, bisa sharing dan juga apalagi ini berdonasi gitu ya ingat teman-teman juga yuk kita berdonasi ya berdonasi Yuk. seikhlasnya kayak seikhlasnya buat Sumatera ya buat Sumatera kayak itu sudah gini ya mereka sudah teman-teman sudah donasi dulu baru join gitu ya atau mau nambah lagi Iya. silakan ya yang mau berdonasi silakan gitu ya melalui rekeningnya Gaweria gitu ya pesan-pesan donasi gitu sih mungkin sih kayaknya Oke. ya Oke, makasih Beli Angga untuk waktunya sore ini. Mungkin aku harus sedikit kesimpulan teman-teman itu tadi perjalanan Beli Angga membangun dua entitas bisnis yang masih di bidang tapi dengan sistem produk yang berbeda. Wah, Edwin udah bilang nih, udah welcome banget nih di buat riset ayo baterai ayo nih. ayo Oke, gas siap S3 di Oxford nih langsung nih asik mantap riset ayo baterai. Thank you, ya Win. Oke, nanti bisa ngotak di Angga di Instagram atau di sosial media atau WA-nya juga kami bisa siap share. Nah, tentu Beli Angga salah satu ekosistem yang sedang membangun ekosistem dari lokal dari Bali dan nasional. Jadi teman, ini semoga sama bahwa ide untuk membawa energi bersih ini bisa dimulai dari setiap daerah. Jadi ini teknologi yang nggak Jakarta sentrik kayak ini bukan teknologi yang cuma orang-orang di Jakarta yang ngomongin. Mungkin Ayub atau teman-teman yang di luar Jawa, yang di Luwu tadi mungkin melihat potensi. Apalagi Luwu sekarang pabrik nikel banyak ya di ya Morowali betul kan betul dan sekitar Luwu. Jadi ini adalah ekosistem bersama dan bisa menjadi peluang bisnis
Dan saya sangat yakin dan percaya kalau misalkan teman-teman mau setelah ini tentu Beli Angga juga sangat terbuka melalui DM atau misalkan melalui komunikasi sosial media atau di LinkedIn jika teman-teman semua ada mau berdiskusi lebih lanjut. Itu aja, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai ketemu nanti malam kalau misalkan teman-teman masih tertarik untuk join. Kita ada kelas tentang AI. Jadi pemateri kita sedang menempuh PhD di Taiwan dan akan berbagi tentang gimana pentingnya atau teknis penggunaan AI dalam menghadirkan transisi energi yang berakhir. So, iya tadi juga pesan Mas Angga, teman-teman yang belum berdonasi, monggo. Sorry, ini Mas mulu nih Beli Angga yang belum berdonasi, monggo silakan. Tapi tidak ada paksaan juga dari kami. Semua donasi nanti, mungkin teman-teman belum dapat infonya ya. Semua donasi yang kami kumpulkan nantinya akan kami belikan eh, lampu emergensi tenaga surya untuk daerah Sumatera, khususnya mungkin Aceh Tamiang yang saat ini belum mendapatkan. Yang kemarin sempat di PHP akses listrik sama sebutkan namanya. Jadi nanti kita mau kasih akses lampu energi surya. Demikian, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sekali lagi